Dalam cerita ini, bumi tiba-tiba memasuki era kebangkitan energi spiritual. Orang-orang fokus meneliti energi spiritual dan beberapa berhasil membangkitkan kemampuan super yang mereka gunakan untuk melindungi orang lain dari monster. Saat para pahlawan bertarung di tempat lain, MC kita Shinji justru ditikam di perut. Dan dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi dari seorang wanita bernama Rin. Dia muak dengan ocehannya dan menusukkan pisaunya lebih dalam agar dia bisa mati. Tiba-tiba seorang pria lain bernama Yuto bertanya pada wanita itu, apakah permainannya sudah selesai, dan dia dengan gembira memberitahunya bahwa dia sudah menunggunya. Yuto memberitahu Shinji bahwa dia juga telah membunuh rekan-rekannya dan bertanya, apakah dia punya kata-kata terakhir. Shinji menyebutnya sampah dan bersumpah tidak akan pernah memaafkannya. Tapi Yuto tidak peduli sama sekali. Yuto menendangnya dari tebing ke tempat beberapa monster bisa melahapnya, dan Shinji menyalahkan dirinya sendiri karena membuat anggota partinya terbunuh. Dia berjanji tidak akan pernah memaafkan Rin dan Yuto jika dia bereinkarnasi. Dan dia bersumpah akan mengubur mereka berdua saat dia menjadi santapan monster. Tiba-tiba sebuah sistem bernama Supreme Martial Art System diaktifkan karena pria ini dalam bahaya dan waktu berbalik. Karena dia tidak memiliki poin yang cukup, sistem mengatakan titik pemutaran ulang akan dipilih secara acak. Dalam beberapa detik Shinji terkejut mendapati dirinya sedang menonton pertandingan sepak bola dan dia bertanya-tanya bagaimana dia tidak mati. Entah dari mana sebuah layar muncul untuk memberitahunya bahwa datanya telah dimuat dan dia bisa memilih atribut yang ingin dia miliki. Dia bertanya-tanya, apakah dia hidup kembali, dan ketika dia menyadari hal itu benar terjadi, dia berjanji tidak akan membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan. Shinji menyadari dia telah dikirim kembali 1 bulan sebelum ledakan energi spiritual. Pada titik ini tidak ada seorang pun di dunia yang menyadari fakta bahwa energi spiritual telah mulai pulih. Setelah pulih, manusia dan tumbuhan akan mengalami mutasi. Siapapun yang memakan buah energi tingkat tertinggi bisa mendapatkan kekuatan super. Kejadian ini bahkan memengaruhi cuaca dan menyebabkan beberapa perubahan di langit. Shinji berharap bisa meningkatkan kekuatannya dengan memanfaatkan kekuatan dari lingkungan yang penuh energi. Dia dengan sombongnya memutuskan bahwa 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk menjadi lebih kuat. Dia memutuskan untuk memeriksa sistemnya. Dan sistem memberitahunya bahwa sistem itu memiliki 4 fitur utama yang meliputi pengembangan atribut, penukaran poin, pilihan skill atribut, dan misi harian. Shinji memutuskan untuk memilih atribut AP karena memiliki kekuatan serangan yang tinggi, dan sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan skill atribut api ungu bernama Heavenly Fairy Crystal. Karena skill ungu itu, dia juga diberi 5 poin. Shinji terkejut karena betapa langkanya kristal ungu itu, karena itu adalah skill tingkat tertinggi. Begitu dia mengambil kristal itu, dia diliputi oleh kekuatan api dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Tamura Rin yang memberitahunya bahwa dia butuh 200.000 yen darinya untuk menambah biaya tas yang ingin dia beli. Shinji bertanya, apakah dia bodoh? Dan menyuruhnya untuk meminta pada Yuto dan jangan pernah meneleponnya lagi. Di dalam mobil Ryu terkejut dengan reaksinya dan dia menuntut untuk tahu beraninya dia berbicara seperti itu padanya. Yuto bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi Rin mengatakan bahwa Yuto adalah satu-satunya orang yang dia pedulikan dan dia tidak peduli pada Shinji. Kemudian Shinji pergi keluar di bawah terik matahari. Dan dia berharap dia bereinkarnasi beberapa hari yang lalu agar bisa menemukan rumah sakit tempat orang yang dicarinya berada. Dia sudah memeriksa 3 rumah sakit. Dalam sebuah kilas balik, dia ingat berbicara dengan orang ini yang bernama Mika, dan dia ingat bagaimana Mika memberitahunya bahwa ayahnya membuatnya memakan makanan kesehatan yang mencurigakan yang menyebabkan inti energi spiritual es internalnya hancur. Di masa sekarang Shinji berjanji untuk melindungi Mika dan energi spiritualnya. Di tempat lain para dokter bertanya-tanya apa yang salah dengan Mika
karena tanda-tanda vitalnya normal tetapi suhu tubuhnya tidak mau naik. Ayahnya memohon kepada seorang dokter bernama Lee untuk menyelamatkannya, jadi Lee memeriksa nadinya dan bertanya kepada Tuan Matsumoto apakah putrinya baru saja bepergian. Matsumoto menjawab bahwa dia pergi ke Islandia bulan sebelumnya untuk merayakan penerimaannya di universitas dan ini terjadi seminggu setelah dia kembali. Dokter mengatakan tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak energi dan mereka menggunakannya untuk menghilangkannya di resep tablet untuknya. Dan dia menyarankan agar Mika meminumnya dengan baik agar kondisinya tidak memburuk. Saat dokter itu pergi, Shinji bergegas masuk ke dalam ruangan. Dan mereka semua bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Ketika mereka menyadari dia tidak bekerja di rumah sakit, mereka mencoba mengeluarkannya karena tidak ada personel yang tidak berwenang diizinkan masuk ke bagian ini. Namun Shinji memberitahu Tuan Matsumoto bahwa putrinya tidak sakit tetapi telah membangkitkan energi spiritual TPS yang sangat langka. Dia memperingatkan bahwa tubuhnya akan hancur dan masa depannya akan hancur jika dia ikut campur. Tetapi para dokter memaksanya keluar karena mereka yakin dia terlalu banyak menonton rangkuman manga. Tiba-tiba Dr. Lee menghentikan mereka dan bertanya pada Shinji bagaimana dia tahu tentang energi spiritual tip S dan siapa dia. Shinji menjawab bahwa tidak penting siapa dirinya dan menyarankan bahwa yang terpenting adalah membangunkannya. Dr. Lee bertanya, apakah dia punya solusi? Jadi Shinji menyarankan takaran spesifik jahe akonit, kulit kayu manis, dan kodonopsis. Semua orang terkejut karena itu resep yang sama dengan yang baru saja diberikan dokter dan mereka bertanya-tanya, bagaimana dia tahu tentang pengobatan timur? Apakah dia menguping Lee memberitahunya bahwa resepnya sama dengan yang dia berikan? Tetapi Shinji menunjukkan bahwa masih ada satu hal yang kurang, yaitu bunga ambun bintang. Dr. Lee setuju bahwa resep ini memang akan membangunkannya. Tetapi tidak ada tempat untuk menemukan bunga ambun bintang dimanapun di dunia. Sementara itu yang lain terkejut bahwa saran Shinji ternyata masuk akal. Di dekatnya Tuan Matsumoto bertanya kepada dokter berapa harga bunga ambun bintang ini dan dia bilang bisa menyiapkan uang berapapun jumlahnya. Dokter memberitahunya bahwa bunga itu tidak bisa dibeli dimanapun. Rupanya bunga embun bintang berbentuk seperti bintang. Karena itulah namanya ekstrak dari bunga itu memiliki kekuatan penyembuhan yang hebat. Tetapi Lee mengatakan dia hanya pernah melihatnya tercatat dalam teks-teks kuno dan bunga itu hanya ada ketika energi spiritual melimpah di bumi. Matsumoto menjadi takut, ini berarti putrinya akan tetap seperti ini selamanya. Tetapi Shinji berjanji padanya bahwa dia akan menyelamatkan Mika tanpa meninggalkan satu bekas luka pun. Dr. Lee bertanya padanya, apakah dia benar-benar memiliki bunga ambun bintang ini? Dan Shinji dengan sombong menjawab bahwa dia memilikinya. Dokter lain yang berdiri di dekatnya mengklaim bahwa Shinji pasti berbohong dan pasti telah menguping resepnya. Tetapi Lee memberitahunya bahwa itu tidak menjelaskan bagaimana anak itu bisa tahu tentang bunga ambun bintang. Dokter lain itu yakin dia pasti melihatnya di internet atau semacamnya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Shinji telah menukarkan poinnya dengan beberapa bunga ambun bintang. Dia menyuruh dokter lain itu untuk berhenti mengoceh dan menunjukkan bunganya. Lee dan yang lainnya terkejut melihat bunga itu. Dan dia bertanya-tanya, bagaimana anak ini bisa memiliki obat legendaris seperti ini? Akhirnya Shinji bertanya, apakah dia sekarang percaya bahwa dia bisa menyembuhkan gadis itu? Jadi Lee dengan cepat meminta maaf atas penilaiannya yang gegabah dan memohon padanya untuk menyembuhkannya dengan bunga itu. Saat Shinji mendekati Mika, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mika di kehidupan ini. Dia meletakkan bunga itu di atasnya. Dan bunga itu melepaskan esensinya ke dalam tubuhnya menyebabkan suhu tubuhnya langsung mulai naik. Tiba-tiba Mika membuka matanya dan bertanya-tanya siapa Shinji, tapi dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik karena mereka akan segera bertemu. Shinji segera pergi untuk memberitahu Tuan Matsumoto bahwa Mika telah pulih. Dan dia menyarankan agar dia terus merawatnya. Matsumoto berterima kasih banyak padanya
dan Lee meminta Shinji untuk menemaninya minum teh nanti. Tapi Shinji menyarankan lain waktu saja, karena dia sedang terburu-buru. Meski begitu Lee menanyakan namanya, jadi Shinji memberitahunya bahwa namanya Fuji Shinji. Nanti malamnya Shinji membuka komputernya mencari situs web yang menjelaskan cara kerja kultivasi yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya. Saat dia menemukannya, dia melihat berbagai tingkat kultivasi dan dia ingat bahwa dia hanya mencapai tingkat 3 di kehidupan masa lalunya. Tak lama kemudian dia fokus pada kultivasi menggunakan seni neraka Brahma yang kekuatannya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mendedikasikan dirinya untuk berlatih, agar dia bisa mencapai tingkat kaisar tertinggi yang merupakan tingkat tertinggi. Sementara itu seorang pria bernama Pimpinan Yang bertanya pada Dr. Lee apakah benar dia bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan bunga ambun bintan yang sudah memiliki energi spiritual. Lee mengakui bahwa itu benar dan menjelaskan bahwa anak laki-laki ini pastilah seorang jenius dalam kultivasi spiritual. Dan dia percaya anak itu bisa mengubah dunia jika dia menjadi lebih kuat. Pimpinan Yon segera mengirim seorang wanita lain untuk pergi mengukur kekuatan Shinji. Dan dia memberitahu Lee bahwa ini adalah penemuan yang luar biasa. Jika itu benar, sementara itu Shinji membangkitkan kekuatan besar menggunakan seni rahasia violet dan dia mencapai tingkat 2 dalam sesi latihan pertamanya. Dia segera menyadari tubuhnya kotor dan bertanya-tanya mengapa padahal dia hanya melewatkan mandi selama 1 hari dan dia segera pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Dia pergi keluar untuk mencari toserba terdekat. Saat dia sedang berjalan, wanita yang tadi mengawasinya dari atas tiang lampu jalan dan berharap pria ini tidak akan mengecewakannya. Untuk mengujinya dia melempar sebuah cakram yang diselimuti energi ungu dan cakram itu jatuh di belakangnya lalu meledak. Dari ledakan itu muncul seekor serigala mengerikan. Dan Shinji bersemangat melihat bahwa mutasi sudah dimulai. Serigala itu menggeram pada Shinji, jadi dia menutupi wajahnya karena baunya yang sangat busuk dan melompat mundur saat monster itu menerjangnya. Saat dia menghindar, monster itu menyerangnya dengan ekornya dan berhasil mengenai kaki Shinji. Shinji melompat ke belakang untuk menciptakan jaran dan dia menghasilkan api dari tangannya untuk memanggang monster itu. Jadi dia menghantam monster itu ke tanah menggunakan jurus yang disebut tinju kaisar api. Benturan itu menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut monster itu dan wanita yang mengawasi dari atas terkejut melihat apa yang baru saja dia saksikan. Setelah mengalahkan monster itu, Shinji menyebutnya menyedihkan. Karena mati hanya dalam 1 pukulan. Saat dia menyadari bahwa dia bahkan lebih lapar, dia berbalik untuk segera mencari makan. Sementara itu wanita tadi terkejut bahwa pria ini baru saja menghancurkan seekor monster mutan dengan 1 pukulan dan dia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu. Dia juga bertanya-tanya bagaimana dia bisa membangkitkan atribut api yang memiliki kekuatan serangan terkuat. Jadi dia melompat turun untuk memeriksa monster mutan itu. Saat dia mendekat, dia melihat ekornya patah dan bertanya-tanya bagaimana bisa dia teringat suara kera saat monster itu menghantamkan ekornya ke tubuh Shinji. Jadi dia bertanya-tanya seberapa keras tubuh anak laki-laki itu. Keesokan harinya Shinji merasakan sakit yang luar biasa setelah bangun dan dia menyadari perjalanannya dalam berlatih masih panjang. Saat dia pergi ke ruang tamu, dia mendengar berita bahwa suhu tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 8 derajat tercatat di puncak Gunung Shiren. Dan perintah turun telah dikeluarkan untuk semua pendaki di gunung itu. Shinji teringat dari kehidupan masa lalunya bahwa suhu tinggi di puncak gunung pasti disebabkan oleh kebangkitan energi spiritual atribut api. Jadi dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk menyerap energi spiritual atribut api yang sangat besar. Dia bergegas keluar tetapi menemukan Rin di depan pintu yang datang untuk memintanya uang 200.000 yen untuk tas itu. Kesal, Shinji menyuruhnya untuk memeriksakan diri dan mengingatkannya untuk menjauh darinya. Rin mengklaim dia sengaja melakukan ini untuk mendapatkan perhatiannya dan dia memberitahunya bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi jika dia tidak memberinya uang.
Tetapi Shinji keluar dengan marah dan menyuruhnya pergi. Di gunung, orang-orang berkumpul di belakang garis polisi kuning dan beberapa polisi kesulitan menjauhkan orang-orang dari garis itu agar mereka tidak terbakar. Orang-orang bodoh di antara kerumunan bersikeras bahwa polisi berbohong dan gunung itu tidak sepanas itu. Dan ketika salah satu dari mereka melampar jagung melewati garis, jagung itu langsung berubah menjadi berondong jagung. Mereka terkejut karena polisi tidak berbohong. Jadi mereka mulai bergegas mundur. Sementara itu, Shinji menyaksikan semuanya dan senang karena atribut api meluap di sini. Dan dia berharap bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan menyerap energi ini. Meskipun ada protes dari polisi, dia melompati garis itu. Tetapi petugas yang melihatnya menyuruhnya untuk segera kembali, agar dia tidak mati. Shinji bertanya-tanya, apakah atribut api benar-benar sekuat itu dan ketika tubuhnya mulai menyerapnya, dia merasa seperti setiap sel di tubuhnya terbakar. Energi itu memenuhi tubuhnya dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat di kehidupan ini. Sementara itu, yang lain bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Shinji dan mengapa api keluar dari matanya. Ketika Shinji menyadari dia telah menarik terlalu banyak perhatian, dia memutuskan untuk pergi. Jadi dia melompat menjauh sementara orang-orang bergosip bahwa dia pasti seorang dewa atau makhluk abadi. Tiba-tiba suhu turun dan polisi bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi sementara orang-orang mencoba merekam semuanya dengan kamera. Petugas yang bertanggung jawab terkejut dan bertanya-tanya, apakah anak yang dilihatnya benar-benar dewa? Malam itu, berita mengumumkan bahwa seorang anak laki-laki misterius muncul di dekat puncak gunung. Dan bahwa fenomena cuaca ekstrem itu diselesaikan olehnya. Sementara itu, pimpinan Yon menelepon untuk segera menghentikan berita Gunung Shirandui agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Setelah itu, dia bertanya kepada gadis yang sebelumnya, apakah dia benar-benar menyaksikan Shinji mengalahkan monster mutar dengan satu pukulan. Dan dia mengakui bahwa Shinji melakukannya dan monster itu sepertinya tidak menyakitinya sama sekali. Pimpinan memutuskan bahwa dua kejadian ini pasti merupakan hasil karya dari dua jenius yang berbeda. Jadi dia menyarankan untuk merekrut Shinji ke dalam organisasi mereka sebelum faksi lain bergerak. Dia segera memerintahkan gadis itu untuk pergi menemui anak laki-laki itu. Sementara itu, Shinji melanjutkan kultivasinya dan dia senang karena akhirnya mencapai tingkat 2. Karena dia telah mencapai tingkat yang disebut ranah mata air bergelora, dia mendapatkan slot atribut tambahan sebagai bonus. Selain itu, dia juga membuka fungsi yang disebut infusi sihir. Ini memungkinkan dia untuk secara permanen menanamkan salah satu atribut internalnya ke dalam senjata. Tetapi daya tahan senjata tergantung pada bahan senjata itu. Shinji bersemangat karena dia bisa membuat senjata khusus, jadi dia mencobanya pada pisau dapur. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan pergi untuk memeriksa siapa yang ada di sana. Di pintu, dia menemukan pimpinan dan wanita yang satunya lagi. Pimpinan yang meminta maaf atas kunjungannya yang tiba-tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai Yan Jingtore, Presiden Asosiasi Pelatihan Energi Spiritual. Dia memperkenalkan wanita itu sebagai UII, bawahannya, dan berkata, mereka datang untuk berbicara dengannya tentang kultivasi Chi spiritual. Shinji merasa ini luar biasa. Dan dia ingat bagaimana salah satu dari mereka menyelamatkannya dan Mika di kehidupan masa lalunya. Meskipun mereka menyelamatkannya di kehidupan masa lalunya, dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka di kehidupan ini. Jadi dia bertanya, bagaimana mereka bisa tahu tentangnya? Ketua Yan menyebutkan bagaimana dia merawat Mika Matsumoto dan menyebutkan bahwa Dr. Lee yang merupakan anggota organisasi mereka memberitahu mereka tentangnya. Hal ini membuat Shinji tertarik dan dia menyadari mereka sepertinya tidak punya niat buruk. Dia mempersilakan mereka masuk dan mereka mengobrol, sehingga mereka tahu dia tidak tertarik untuk bergabung. Shinji menjawab bahwa dia tidak suka gagasan bekerja di sebuah organisasi. Dan dia bilang akan memikirkannya setelah Chi spiritualnya bangkit kembali setelah dia berlatih sendiri.
Tiba-tiba Yue memberitahunya bahwa dia tahu Shinji telah mencapai tahap kebangkitan roh di tingkat 1. Tapi dia menyebutkan bahwa dia sampai di sana hanya karena keberuntungan semata. Dia menawarkan bimbingan mereka untuk membantunya mencapai tahap mata air menggelegak. Dia juga menambahkan bahwa bumi akan segera mengalami transformasi besar, dan mengolah chi spiritual akan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Karena itu dia menawarinya untuk bergabung dengan mereka demi mendapatkan bimbingan. Dia memberitahunya bagaimana dia juga pernah berpikir bisa bangkit secara alami sendiri dan menolak tawaran asosiasi. Tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukannya setelah 3 tahun, namun dia berhasil dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah bergabung. Dalam 3 tahun, dia berhasil mencapai tahap mata air menggelegak. Itu mengejutkan Shinji, jadi dia bertanya berapa umurnya sekarang jika butuh waktu 3 tahun. Dan dia memberitahunya bahwa umurnya 21 tahun dan bertanya, kenapa dia menanyakannya? Dia menyadari itu cukup lambat, tapi dia memutuskan untuk menyimpannya dalam pikirannya, jadi dia malah mengatakan bahwa Yue adalah seorang jenius. Namun Yue menyebutkan bahwa semua orang di asosiasi adalah jenius karena hanya para jenius yang bisa masuk ke asosiasi. Ketua Yon mengingatkan Shinji bahwa dia akan menerima banyak dukungan jika bergabung dengan mereka, tapi dia segera meminta izin pergi saat menerima telepon. Saat Yon mengangkat telepon, dia diberitahu bahwa monster mutan tingkat 2 telah muncul hanya 30 km dari tempatnya berada. Ini mengejutkannya, jadi dia bertanya apa atribut monster itu, dan dia diberitahu bahwa kemungkinan besar adalah racun, karena itu adalah ular berbisa raksasa. Ketua Yon memerintahkan agar mereka mengunci area tersebut dan mengatakan dia dan Yu akan segera pergi ke sana. Ketua Yon meminta maaf kepada Shinji karena mereka harus menangani keadaan darurat dan mengusulkan agar mereka berbicara lain waktu. Saat mereka pergi, Shinji teringat bagaimana dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lemah di kehidupan ini atau menderita penghinaan. Kemampuannya berada di tahap awan dari tahap mata air menggelegak. Tapi dia tahu tidak akan mudah untuk melewati titik ini. Dia bertanya-tanya, apakah ada chi spiritual atribut apel di sekitar? Tapi tiba-tiba dia mendapat telepon yang mengejutkannya. Telepon itu dari seorang teman yang memintanya membantu karena rumahnya berhantu. Shinji bertanya, apa maksudnya jadi temannya itu? Memberitahunya bahwa guntur telah bergemuruh sepanjang hari di gunung di belakang rumahnya, meskipun tidak ada hujan. Shinji bertanya-tanya, apakah chi spiritual atribut petir yang langka telah muncul kembali, jadi dia meminta temannya Kotoge untuk memberitahunya semua yang dia ketahui. Kotoge memberitahunya bahwa langit sangat gelap gulita, tetapi guntur tidak berhenti bergemuruh, jadi Shinji memastikan bahwa itu adalah chi spiritual petir. Ternyata ada 3 tingkatan chi spiritual. Sateo adalah atribut umum yang meliputi air, api, angin, dan tanah. Yang kedua adalah atribut langka yang meliputi es, cahaya, kegelapan, dan petir. Yang ketiga adalah atribut legendaris yang diantaranya adalah kehampaan. Karena Shinji baru saja mendapatkan slot atribut baru, dia menganggap ini sebagai kesempatannya untuk mendapatkan atribut petir. Dia segera menuju ke sana dan meminta temannya untuk membimbingnya ke gunung itu, dan dia memintanya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendekat. Sementara itu, seorang wanita bernama Kari meminta 2 orang pria untuk ikut dengannya dalam misi pertama mereka. Jadi salah satu pria itu bertanya kemana mereka akan pergi. Dia memberitahu mereka bahwa energi spiritual atribut petir yang kuat tampaknya telah muncul di sebuah gunung, dan mereka harus mengambil semuanya sebelum energi itu menyebar. Tak lama kemudian Shinji tiba di kaki gunung dan dia sangat bersemangat untuk menemukan energi spiritual atribut petir itu. Dia memilih atribut petir di sistemnya, tetapi dia diberitahu bahwa akan dibutuhkan 2 kali lipat jumlah biasa untuk menyerap energi petir itu. Tetapi dia menekannya untuk melanjutkan. Setelah itu, sistem memberinya teknik tebasan angin petir biru.
Shinji takjub dengan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya dan dia senang energi itu akhirnya menjadi miliknya. Sementara itu Kaori dan anak buahnya mengamati petir dari tempat lain dan para pria itu bertanya padanya, apakah mereka benar-benar bisa mengumpulkan sesuatu seperti ini dan apakah itu akan muat di dalam wadah sekecil itu? Dia menyuruh mereka berhenti mengoceh dan mengambil wadah yang dia gunakan untuk menyedot energi spiritual petir. Para pria itu bersemangat menyaksikan betapa hebatnya dia. Tetapi Kaori menjadi khawatir ketika dia melihat ada retakan di wadah itu. Dan dia bertanya-tanya mengapa wadah pengumpul roh itu tidak bisa menahannya. Ledakan tiba-tiba terjadi dan wadahnya meledak. Jadi salah satu pria itu dengan cepat melompat untuk melindunginya. Kaori memerintahkan mereka untuk mundur karena energi spiritualnya mulai tak terkendali. Tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Shinji dan Kaori bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang warga sipil di sini. Dia segera menyuruhnya pergi dari sini karena ini bukan tempat untuk orang biasa. Tetapi Shinji justru bersemangat melihat energi spiritual petir itu. Dia mengabaikan peringatan mereka bahwa dia akan terbunuh dan dia berlari ke dalam energi petir untuk menyerapnya. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan energi itu, dia mulai menyerap petir, sehingga yang lain percaya bahwa dia pasti bukan manusia. Kaori tidak bisa mempercayai matanya, karena jelas pria ini sedang membangkitkan energi spiritual atribut petir yang sangat langka. Ketika kekuatan petir hampir menguasainya, Shinji menolak untuk dikalahkan. Dia mengatakan pada petir itu bahwa bahkan langit dan bumi pun tidak bisa menjatuhkannya. Karena dia akan membuat namanya mengguncang dunia dan bahkan para dewa, dia menyuruh petir itu untuk datang padanya. Jadi dia menyerap semuanya sampai dia mulai melayang di udara. Setelah selesai, dia menyadari rasanya luar biasa dan sistemnya memberitahunya bahwa dia telah memperoleh energi spiritual atribut api dan petir. Sistem bertanya, apakah dia ingin meleburkan keduanya menjadi atribut legendaris api petir? Jadi dia dengan bersemangat memulai peleburan itu. Setelah penyatuan selesai, Shinji terkejut dengan kekuatan luar biasa dari atribut legendaris. Sementara itu salah satu agen organisasi memberitahu Ua bahwa hanya ular raksasa putih yang terdeteksi di dekat sini. Dia sadar monster ini mungkin punya atribut racun, jadi dia memberikan jimat giot kepada anak buahnya untuk dihancurkan jika mereka dalam bahaya. Untuk menciptakan penghalang atribut cahaya demi melindungi mereka, dia memperingatkan mereka untuk tidak gegabah dan memprioritaskan keselamatan. Mereka masuk ke gedung untuk mencari dan dua mata merah mengawasi mereka dari langit-langit. Saat Ua melihat ular itu mengincar salah satu anak buahnya, dia bergegas mendorong pria itu. Para pria itu melempar belati ke ular dan Ua membekukannya. Saat mereka bersorak, Ua sadar ada yang tidak beres dan menyuruh mereka kabur. Dan ular itu segera membebaskan diri dari esnya. Ia mengeluarkan gas hijau dari mulutnya yang menjatuhkan para pria itu, dan Ua menghubungi markas pusat lewat radio untuk memberitahu mereka tentang ular raksasa. Tapi dia pingsan sebelum bisa menyelesaikan laporannya. Beberapa waktu kemudian, Ketua Yan pergi untuk berbicara dengan Shinji tentang atribut barunya. Ketua juga memberitahunya bahwa dia satu-satunya yang bisa diandalkan untuk membantu mereka mengatasi ular itu. Saat Shinji melihat foto ular itu, dia sadar bahwa salah satu teman lamanya bernama Hinazaku pasti ingin mendapatkan atribut unik ini. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Ua, Ketua memberitahu Shinji bahwa dia adalah satu-satunya harapan mereka karena dia telah membangkitkan atribut api. Shinji bertanya-tanya, bagaimana dia tahu kalau dirinya telah membangkitkan atribut api? Jadi Ketua terbata-bata mengatakan bahwa dia dengar dari Ola bagaimana dia mengalahkan anjing buas mutan saat dia memintanya untuk mengawasi Shinji sebelumnya. Shinji sadar merekalah yang melepaskan anjing itu padanya, jadi Ketua meminta maaf dan mengatakan itu perlu dilakukan untuk menjaga keamanan publik. Akhirnya Shinji setuju untuk pergi ke pabrik untuk mengalahkan ular raksasa itu.
Dengan gembira ketua menawarkan untuk memberinya dukungan atau personal apapun yang dia butuhkan di pabrik. Ua terbangun dan melihat salah satu anak buahnya yang lumpuh mengumpat ular itu ke parat. Di depan para pria itu, ular itu tampak membeku. Jadi Ua bertanya-tanya, apakah ia mencoba berevolusi dengan menyerap sesuatu. Dia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memurnikan area ini secepatnya, atau ini akan berubah menjadi bencana besar. Saat dia berhasil bangkit, ular itu menyadarinya dan melompat ke arahnya, tapi Ua tidak akan menyerah begitu saja. Dia menyerang ular itu dengan beberapa kristal es, tapi yang mengejutkan, ular itu berhasil menjatuhkannya. Saat dia terjatuh, karena terluka, dia tidak percaya bahwa ular itu sudah berevolusi. Sebelum mereka tiba di sini, dia sadar mereka tidak akan bisa menghentikan ular ini jika terus begini. Saat ular itu mendekatinya, Shinji masuk dan menganggapnya sebagai kebetulan yang gila karena dia dulu pernah bekerja di pabrik ini. Setelah lulus SMS, saat Ua melihatnya, dia memberitahu Ua bahwa ketua yang menyuruhnya untuk membantu mereka. Ua menyuruhnya lari karena lawannya terlalu kuat untuknya karena sudah berada di level 3. Tapi Shinji tidak mendengarkan dan memberitahunya bahwa mereka yang perlu diselamatkan harus menunggu bala bantuan. Dia mengamati ular itu yang langsung menyerang kepalanya. Ketakutan Ua menyuruhnya untuk segera lari. Tapi Shinji tiba-tiba diselimuti oleh petir dan api. Dan dengan sombong dia berjanji akan menghancurkan ular itu dengan satu serangan. Saat ular itu mendekat, dia memukulnya dengan atribut api. Petirnya membuat makhluk malang itu terlempar beberapa meter ke belakang. Ua melihatnya seolah-olah dia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Dan ular itu dengan cepat mencoba kabur melalui dinding yang ia hancurkan. Saat menyadari dirinya dalam masalah besar, Yue memberitahu Shinji untuk tidak membiarkan ular itu kabur, tapi Shinji mengeluarkan pedangnya untuk menghabisinya. Pedangnya dialiri dengan atribut api petir legendaris. Jadi dia bergegas ke arah ular itu untuk mencincangnya seperti sushi. Tidak butuh waktu lama, dan Yue terkejut saat mengetahui kalau dia telah membangkitkan dua atribut. Shinji teringat bahwa asosiasi pelatihan energi spiritual tidak punya niat buruk, dan mereka membantu orang. Jadi seharusnya bukan ide yang buruk jika mereka mengetahuinya. Dia mengakui bahwa dia telah membangkitkan api dan petir, dan Yue bertanya-tanya seberapa kuat lagi anak ini akan menjadi. Beberapa waktu kemudian, dia melaporkan hal ini kepada ketua. Dan dia sadar itulah sebabnya Shinji memperingatkan mereka untuk tidak mengawasinya. Ketua yakin mereka harus membuatnya bergabung dengan asosiasi mereka. Jadi Yue bertanya, apakah mereka harus berhenti mengawasinya, dan ketua bertanya pada Yue apakah menurutnya ini bukan waktunya untuk mencari pacar. Beberapa waktu kemudian, asosiasi pelatihan energi spiritual mengadakan rapat di mana beberapa orang percaya mereka harus mengumumkan bahwa energi spiritual telah kembali. Salah satu dari mereka percaya mereka tidak bisa lagi merahasiakannya karena seringnya kejadian. Beberapa orang lain percaya dia bicara omong kosong karena dunia akan jatuh ke dalam kekacauan jika mereka mengumumkan hal seperti itu. Dan mereka akan menyesalinya. Namun orang pertama percaya bahwa mengumumkannya lebih baik karena setidaknya itu akan memungkinkan mereka memperingatkan penduduk pabrik untuk mengungsi sebelum insiden itu terjadi. Lawannya bersikeras bahwa mereka menyelesaikan masalahnya. Tapi orang pertama itu bersikeras bahwa lawannya tidak menyelesaikannya. Tetapi orang yang mereka panggillah yang menyelesaikannya. Saat perdebatan semakin memanas, ketua yang menyuruh mereka untuk diam. Dia meminta mereka untuk duduk dan setuju dengan orang pertama bahwa pendapatnya ada benarnya. Karena dia mungkin akan kehilangan putrinya, bawahannya, dan para penduduk, jika bukan karena orang itu yang mereka panggil. Karena itu dia mengusulkan agar mereka mengubah lokasi-lokasi yang telah mereka konfirmasi sebagai tempat kebangkitan energi spiritual dan menggunakannya sebagai lahan uji coba. Dia menyarankan agar mereka membangun satu sebagai objek wisata dan memantau bagaimana hal itu memengaruhi para pejabat
sebelum menentukan tindakan mereka selanjutnya, dan para pria itu setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Karena mereka tidak keberatan dia mengangkat masalah lain yang ingin dia diskusikan. Dia mengangkat kemampuan Shinji dan menyebutkan bahwa dia ingin mengundangnya ke asosiasi pelatihan energi spiritual mereka. Dia bilang dia ingin menunjuknya sebagai pemimpin regu dan menanyakan pendapat mereka. Salah satu dari mereka setuju untuk membiarkan Shinji bergabung, tapi dia tidak suka ide memberinya posisi setinggi itu dengan segera. Orang yang lain juga setuju, mengatakan bahwa ini akan menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota tingkat bawah. Namun ketua bertanya, apakah mereka benar-benar melihat kemampuannya? Karena Shinji telah membangkitkan atribut ganda petir dan api. Dia percaya bahwa menempatkannya di peringkat rendah bisa menyinggungnya dan mereka tidak ingin menjadikan orang seperti dia sebagai musuh. Karena itu, orang pertama menyarankan agar ketua menyiapkan tes untuknya. Yang lain setuju bahwa mereka akan lebih bisa menerima jika mereka bisa menilai kemampuan Shinji sebagai pemimpin regu dan itu membawa hasil yang baik. Tertarik, ketua Yan memberitahu mereka untuk tidak menyesali saran mereka nanti. Keesokan paginya Shinji bangun dengan linglung seperti biasa dan ketika mendengar suara dia bertanya-tanya apakah rumahnya sedang dirampok. Dia bergegas keluar untuk melihat pencuri yang mencuri dari orang miskin sepertinya. Jadi dia membuka pintu dan dengan marah menyuruh orang itu untuk berhenti di sana. Namun ternyata itu adalah Yui yang sedang bersih-bersih dan dia menyapanya selamat pagi. Bingung dia pun menyapanya kembali. Tapi dia tiba-tiba bertanya-tanya mengapa gadis itu ada di rumahnya. Terutama setelah mereka berjanji untuk tidak memata-matainya kemarin. Dengan tenang Yui menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk memata-matainya, tetapi untuk tinggal bersamanya. Shinji awalnya kaget lalu kemudian ketakutan. Kemudian dia mengetahui tentang tes yang mereka ingin dia ikuti. Dia ingat bahwa hanya beberapa hari lagi menuju pertemuan akbar 3G dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk hal-hal seperti ini. Dia memberitahu Yui bahwa dia tidak akan melakukannya. Jadi Yui memberitahunya bahwa ini tidak akan mengganggu perhatiannya karena lokasi khusus telah dipilih untuknya. Dia menunjukkan bahwa itu adalah tempat di mana energi spiritual bangkit kembali baru-baru ini, di mana mereka memiliki peserta baru, dan ada kemungkinan dia akan bertemu rekan-rekan yang kuat. Shinji ingat bahwa seorang teman bernama Hakaru bergabung dengan organisasi ini. Jadi dia bertanya, apakah Mika juga bergabung dengan akademi? Dia mengetahui bahwa Mika memang bergabung. Jadi Shinji ingat bahwa Mika pernah memberitahunya bahwa dia sangat diberkati selama pelatihan di divisi hitam. Jadi dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi selama tes ini. Dia memutuskan untuk pergi mencari tahu dan memberitahu Yui bahwa dia punya urusan dengan Mika. Beberapa waktu kemudian, Ketua Yon berbicara kepada beberapa anggota. Dia memberitahu mereka untuk melupakan kehidupan yang damai karena dunia kematian sedang mendekat. Dia mengatakan akan memperkenalkan mereka kepada seorang praktisi energi spiritual tingkat lanjut yang akan memimpin mereka semua sebagai kapten mereka. Mika berdiri di antara mereka dan Kaori juga berdiri di dekatnya. Bertanya-tanya kemana perginya orang yang dilihatnya malam itu. Dia ingat memberitahu atasannya tentang seseorang yang bangkit terbungkus dalam cahaya ilahi. Tetapi atasannya tidak mempercayainya. Karena tidak ada yang sekuat itu, di sebelahnya anggota lain bernama Ken bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Jadi dia berkata bahwa dia hanya bertanya-tanya orang seperti apa kapten itu. Ken percaya kapten itu pastilah anak kaya manja. Jadi dia memutuskan akan menghajar orang itu agar dia mengerti siapa yang terkuat di sini sementara yang lain memujinya. Namun Kaori memperingatkannya untuk tidak terbawa suasana dan menyebabkan masalah. Sementara itu Yue menunjukkan kepada Shinji tim yang akan dia pimpin dan menjelaskan bahwa tim itu terdiri dari 5 anggota, 2 wanita, dan 3 pria. Shinji membaca laporan itu dan menyadari bahwa yang lain memiliki atribut yang cukup umum. Selain atribut es milik Mika,
Yu juga memberitahu Shinji untuk memberikan perhatian khusus pada Yoshikage, yang dulunya adalah bagian dari dunia bawah sebelum bergabung dengan asosiasi setelah membangkitkan atribut anginnya. Tampaknya dia memiliki kepribadian yang berapi-api dan benci menerima perintah. Ketika mereka mendekat, Ketua Yon mengumumkan kepada mereka bahwa kapten mereka telah tiba. Dan Mika bertanya-tanya, apakah ini orang yang ayahnya katakan telah menyelamatkannya? Di dekatnya Kaori mengenalinya sebagai pria itu, yang terbungkus energi petir di gunung. Ketika ketua memperkenalkan Shinji, Ken menghentikannya dan bertanya kepada ketua, apakah dia yakin dengan kemampuan orang ini? Dia mengeluh bahwa dia hanya akan menjadi beban dan itu akan menyebabkan tidak ada yang mau mendengarkan perintahnya. Shinji yang bersemangat bertanya, apakah dia ingin mengujinya dan itu membuatkan senang. Shinji bertanya pada Kang, apakah menurutnya sampah di level mata air bisa melawannya? Dan Ken bertanya, apakah dia ingin mati? Dia melesat ke arah Shinji dengan energi anginnya untuk melancarkan pukulan. Tetapi Shinji hanya bertanya, apakah ini semua kemampuannya? Sebelum dia bisa mendaratkan pukulannya, Ketua Yon menangkap pukulannya di udara dan bertanya, apakah dia berencana untuk tidak mematuhi perintah organisasi. Ken dengan cepat meminta maaf dan mengatakan itu bukan rencananya, tetapi dia berharap kapten baru membuktikan kekuatannya, sehingga dia bisa dihormati. Orang-orang lain setuju dengan K, karena mereka sudah berada di bawah pengaruhnya. Tetapi Ketua Yan menjawab bahwa mereka telah mengkonfirmasi kekuatan Shinji ketika dia seorang diri mengalahkan seekor ular raksasa dan menyelamatkan Yue. Kaori terkejut saat mengetahui bahwa pria ini mampu menyelamatkan senior Yue. Dan Ken bersikeras bahwa dia pasti mengalahkan ular raksasa itu karena keberuntungan. Akhirnya ketua menyatakan bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan dikeluarkan dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Dia melanjutkan untuk menjelaskan detail misi mereka dan mengatakan, mereka harus mengalahkan makhluk yang dikenal sebagai monster duri. Berdasarkan informasi mereka, makhluk ini berwujud manusia dan bergerak bebas. Dia menyuruh mereka untuk melupakan gagasan bahwa dunia masih aman dan belajar untuk selalu siaga akan kematian. Ketika mereka masuk ke dalam hutan, Shinji bertanya-tanya apakah mereka berada di tempat yang tepat karena dia tidak melihat monster apapun. Dan dia bertanya-tanya apakah mereka bersembunyi di bawah tanah. Akhirnya Mika bertanya padanya, apakah mereka akan terus maju atau mereka tersesat. Shinji merasakan energi spiritual semakin kuat, semakin mereka mendekati pohon raksasa di dekatnya. Tapi dia tidak merasakan kehadiran monster apapun. Untuk berjaga-jaga, dia memberitahu rekan satu timnya untuk tidak mendekati pohon itu. Dia menyuruh mereka untuk mencari di area sekitar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan petunjuk tentang monster itu dan para gadis menerima perintahnya. Namun, Ken bertanya pada Shinji, apakah dia takut pada pohon besar itu? Dan orang-orang lain tertawa. Meskipun begitu, Shinji memperingatkan mereka lagi dan mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka jika mereka mengabaikan instruksinya. Ken yang kesal berbalik dan orang-orang itu memeriksa sekitar pohon sebagai bentuk pembangkangan. Ken percaya pohon itu luar biasa karena dia belum pernah melihat sesuatu dengan energi sebesar itu sebelumnya. Orang-orang lain setuju bahwa mereka mungkin bisa naik level di bawah pohon itu. Jika mereka berlatih di sana, Ken percaya bahwa dia akan bisa menyerap energi pohon itu dan mencapai level mata air tingkat 3. Sehingga bahkan Yu akan terpaksa mengakuinya. Dia membayangkan saat di mana semua wanita di asosiasi akan menempel padanya. Dan dengan bersemangat dia memutuskan untuk berlatih demi mewujudkan mimpinya. Ketiga pria itu duduk untuk berkultivasi, tetapi Shinji meninggalkan mereka di sana. Saat mereka berjalan pergi, Mika bertanya pada Shinji, apakah menurutnya mereka akan baik-baik saja? Lalu dia berkata, mereka seharusnya baik-baik saja tetapi dia akan menanganinya jika terjadi sesuatu. Saat mereka berjalan,
Kaori bertanya pada Shinji, apakah mereka bertemu beberapa hari yang lalu, tetapi dia bilang dia tidak ingat. Ketika dia menyebutkan gunung yang dipenuhi petir, dia mengenalinya dan bertanya, apakah dia hanya mengunjungi gunung hari itu. Kaori yang terkejut menjelaskan bahwa mereka dikirim untuk menyelidiki energi spiritual petir. Dan dia menuduhnya telah membuat atasannya memarahinya selama berjam-jam. Dia bilang dia terus menjelaskan bahwa seseorang telah menyerap energi spiritual elemen petir, tetapi mereka menolak untuk mempercayainya. Karena terpojok, Shinji memutuskan untuk meminta maaf. Akhirnya Shinji menyuruh para gadis untuk tetap di tempat karena energi spiritual di sana sangat melimpah. Mika bertanya, apakah dia tidak akan ikut berlatih juga, dan Shinji menyadari bahwa Mika sama baiknya seperti di kehidupan sebelumnya. Dia menjawab bahwa energi spiritual di sini tidak cocok dengan atributnya, agar mereka bisa berlatih tanpanya. Saat mereka akan memulai, mereka mendengar teriakan minta tolong dan ternyata pohon itu mulai menghajar anak-anak itu. Tampaknya pohon itu mulai bergerak sendiri. Ketika salah satu anak memohon, karena dia belum mau mati, Ken dengan berani datang untuk menyelamatkannya dan menyerang salah satu sulur pohon itu. Tapi pedangnya tidak memberikan banyak kerusakan. Hal ini mengejutkannya dan dia tidak bisa mempercayainya. Tapi dia segera dihempaskan oleh sulur lain dari pohon itu. Saat dia jatuh menuju kematiannya, dia teringat bagaimana ketua mengatakan kepada mereka bahwa kematian akan selalu ada di sisi mereka. Saat mereka melangkah ke dunia kultivasi energi, dia ambruk di tanah. Bertanya-tanya, apakah riwayatnya sudah tamat? Tapi sebuah cahaya terang tiba-tiba membakar sulur-sulur pohon itu. Shinji muncul di hadapannya dan menyuruhnya untuk lari. Ken bangkit dan bersikeras bahwa dia tidak bisa meninggalkan kawan-kawannya, jadi Shinji mengakui keberaniannya. Ken bersikeras bahwa hanya pria terburuk yang meninggalkan kawan-kawannya. Akhirnya Shinji memasukkan energi api petir ke dalam pisaunya, melemparkannya ke salah satu sulur, dan membebaskan salah satu anak yang ditawan oleh pohon itu. Hal itu membuat pohon itu kesal, jadi Shinji menyuruh anak-anak itu untuk pergi dari sana, begitu dia membebaskan mereka semua. Ketika gempa bumi dimulai, mereka semua takut monster itu akan muncul dan pohon itu berubah menjadi monster duri level 3. Anak-anak itu ketakutan setengah mati, tapi Shinji mengingatkan mereka untuk tidak takut mati seperti yang dikatakan ketua. Dia menutupi tubuhnya dengan api petir dan menyuruh mereka untuk berhenti berlatih. Jika mereka takut mati, saat monster itu datang untuk membunuh, Shinji menghindari serangannya dan terus menghindar bahkan ketika monster itu mencoba mengenainya. Saat dia melompat ke udara, monster itu mengeluarkan beberapa sulur untuk mengejarnya, jadi Shinji menciptakan penghalang api untuk membakar sulur-sulur itu sebelum menyentuhnya. Api itu melahap tangan monster itu, jadi Shinji menggunakan jurus yang disebut tinju api petir untuk merobek dada monster itu dalam sekejap. Anak-anak itu hampir ternganga dan Churi tidak bisa mempercayai kekuatan seorang awakener atribut petir. Mika memikirkan pahlawan dari novel dan berpikir beginilah mereka. Sementara itu, orang-orang dari organisasi menonton pertarungan itu di sistem mereka. Dan mereka tidak percaya bahwa Shinji memiliki kekuatan sebesar itu. Ketua Yon akhirnya bertanya kepada mereka, apakah mereka keberatan dengan keputusannya. Dan mereka semua bilang tidak keberatan. Ketika mereka merasakan gempa bumi tiba-tiba, Ho bertanya pada ketua, apakah itu yang dia pikirkan? Dan dia setuju bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan ini. Dia berkata energi spiritual bumi telah pulih sepenuhnya dan dunia akan segera terbalik. Di hutan, Shinji menganalisis monster duri itu. Dan dia ingat bahwa Mika berkata dia memiliki hubungan dengan tempat ini di kehidupan masa lalunya. Namun, itu tidak masuk akal karena Mika memiliki atribut air dan monster duri memiliki atribut kayu. Mereka tiba-tiba menyaksikan cahaya terang dari tanah, dan Shinji berpikir bahwa atribut es pasti muncul dari sana karena energi bumi telah pulih sepenuhnya. Dia ingat bahwa Mika tidak cukup kuat untuk menyerap ini dengan benar di kehidupan masa lalunya.
Tapi Shinji menghancurkan tanan untuk melihatnya dengan jelas. Mika merasa luar biasa bahwa dia mampu menyebarkan semua energi di sekitarnya dengan satu pukulan. Jadi Shinji menyuruhnya untuk pergi ke sana dan mencoba menyerap energi atribut untuk menjadi lebih kuat. Dia setuju. Jadi dia berharap mereka bisa menjadi lebih kuat bersama di kehidupan ini dan membalas dendam pada orang-orang yang membunuh Seizu. Shinji memberitahu semua orang bahwa dia ingin Mika berlatih di sini dengan energi yang kuat ini. Karena dia memiliki atribut es, jadi dia meminta mereka untuk menunggu mereka. Ketika mereka kembali ke rumah mereka merayakannya dengan meriah. Karena Mika sekarang telah naik dari tingkat Shuizuan 1 ke tingkat C3. Mika mengakui bahwa itu semua berkat kapten dan semua orang. Dan Ken meminta maaf kepada Shinji karena telah salah menilainya. Namun Shinji menyuruhnya untuk tidak khawatir karena setidaknya dia punya nyali untuk tidak pernah meninggalkan rekan-rekannya. Hal ini menyentuh hati Ken karena sang kapten mengucapkan kata-kata yang begitu baik kepadanya setelah semua yang telah ia lakukan. Jadi dia dan yang lainnya bersumpah setia pada Shinji yang menurutnya canggung. Tiba-tiba mereka mendengar pemberitahuan agar semua orang yang ada di sana untuk mengungsi dan beberapa tentara muncul untuk mengevakuasi mereka. Shinji merasakan adanya energi spiritual yang datang dari salah satu tentara. Jadi dia menduga tentara itu pasti seorang praktisi. Dia ingat bahwa Ketua Yon seharusnya menangani masalah ini. Jadi dia memutuskan untuk mengamati sebentar, karena ini bisa menjadi kesempatan bagi para anggota baru untuk naik level jika ledakan energi yang terdeteksi berasal dari timnya. Ketika para tentara menyadari mereka tidak bergerak, salah satunya menghampiri mereka dan menyuruh Shinji untuk bangun. Tetapi Ken ingin dia menjaga mulutnya saat berbicara dengan kaptennya. Tentara itu menodongkan pistol ke leher Ken dan menyuruhnya pergi jika tidak ingin mati. Jadi Ken mengaktifkan energi anginnya untuk berkelahi. Namun Shinji menghentikannya. 3 jam yang lalu, sebuah kelompok bertema untuk membahas pemulihan energi spiritual yang tiba-tiba dan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa masalah yang paling mendesak adalah menangkap anjing mutan yang kabur. Tetapi pemimpin mereka membungkam mereka saat mereka berdebat. Pemimpin itu mengatakan prioritas utama mereka adalah menangkap anjing mutan itu agar tidak membahayakan orang-orang. Pemimpin itu mempercayakan seseorang bernama Kawasaki dengan misi menangkap anjing mutan itu. Dia juga menyuruh yang lainnya untuk pindah ke perbatasan karena mereka tidak akan bisa menjaga perdamaian di sini. Akhirnya dia memberitahu Kawasaki untuk memastikan dia menangkap anjing mutan itu besok pagi. Tak lama setelah itu Kawasaki memimpin pasukannya untuk mempercepat evakuasi ke timur karena mereka tidak tahu kapan anjing mutan itu akan muncul. Saat melihat melalui kameranya, dia melihat salah satu tentaranya terlibat pertengkaran dengan Ken. Di restoran, Shinji memberitahu Ken untuk tidak membuat masalah dengan personel militer. Dan Ken pun tenang. Saat mereka pergi, Shinji memberitahu rekan-rekan satu timnya bahwa ada ledakan energi yang tidak menyenangkan sore ini. Dan mereka akan hidup di dunia yang sangat berbahaya mulai sekarang. Dia mengingatkan Mika untuk tidak melupakan latihannya ketika mereka kembali, karena dia bisa menjadi lebih kuat meskipun pedang spiritualnya masih belum stabil. Tiba-tiba Kawasaki menghampiri Shinji dan Shinji mengenalinya, memanggilnya Kaita. Mereka berdua tampak senang bertemu satu sama lain. Jadi Shinji memperkenalkannya kepada yang lain sebagai teman sekelasnya di SMA. Untuk bercanda, Kawasaki bersikeras bahwa dia sebenarnya adalah sosok kakak bagi Shinji. Tetapi Shinji bersikeras bahwa dialah kakaknya. Kaori akhirnya menyarankan agar mereka pergi karena kedua pria itu pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Dan mereka pun pergi. Saat mereka mengobrol, Shinji takjub mengetahui bahwa Kawasaki telah naik pangkat dan menjadi seorang perwira militer. Selain itu, Kawasaki memberitahunya bahwa dia punya beberapa info penting. Jadi Shinji bertanya, apakah dia sudah mendengar tentang pemulihan energi spiritual global? Kawasaki memberitahukan sebuah rahasia
dan mengatakan unit mereka dikerahkan ke sini karena seekor anjing mutan yang kabur dan bersembunyi di area ini. Shinji merasa itu menarik dan bertanya-tanya, apakah itu anjing mutan yang sama yang dikirim untuk mengejarnya? Tak lama kemudian, salah satu tentara memberitahu Kawasaki bahwa mereka telah mengevakuasi semua warga sipil. Jadi mereka hanya perlu menunggu anjing mutan itu menunjukkan dirinya. Hal ini membuat Shinji tertarik, dan dia berharap bisa melihat kekuatan militer. Dia bertanya pada Kawasaki, apakah dia boleh menonton? Dan Kawasaki setuju, karena dia menganggap ini adalah kesempatan yang baik bagi Shinja untuk belajar betapa berbahayanya dunia sekarang ini. Dia setuju dan menyuruh salah satu anak buahnya Hayakawa untuk memandu Shinji ke area observasi. Saat Hayakawa membawa Shinji pergi, dia mengingatkannya untuk mengikuti perintahnya terlepas dari hubungannya dengan Kapten Kawasaki. Shinji hanya terkekeh dan setuju tanpa perlawanan. Saat dia sampai di area observasi, dia melihat semua orang membawa senjata. Berdasarkan energi spiritual mereka, dia memperhatikan sebagian besar dari mereka berada di sekitar level 1 yang berarti mereka cukup terampil. Tiba-tiba alarm berbunyi bahwa anjing mutan telah muncul di suatu tempat di dekatnya. Anjing itu menggeram pada beberapa tentara yang mengelilinginya dan mereka menembaki monster itu. Peluru-peluru itu tidak berpengaruh apa-apa selain mengganggunya. Jadi monster itu melepaskan energi ugu dari mulutnya. Shinji merasa ini aneh dan Kawasaki menyadari mereka dalam masalah. Karena monster itu mencoba berevolusi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikannya agar seluruh unit mereka tidak musnah. Para prajurit bergegas untuk bertarung, tetapi mereka dengan mudah terpental oleh energi monster itu. Beberapa saat kemudian, serigala itu berevolusi dan menumbuhkan duri di tubuhnya. Pada titik ini Kawasaki menyimpulkan ini adalah akhir bagi mereka. Setelah melawannya beberapa saat, Kawasaki tidak menang dan dia memberitahu anak buahnya bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung untuk melindungi warga sipil. Dia memerintahkan pasukan Kusul untuk mengikutinya dan mereka bergegas menuju monster itu, tetapi monster itu dengan mudah mementalkan mereka dengan tebasan energinya. Prajurit lain menyaksikan dengan kaget saat kapten mereka terlempar ke tumpukan puing-puing dan Kawasaki melihat monster itu berlari ke arahnya. Jadi dia bertanya-tanya, apakah disinilah hidupnya berakhir? Saat monster itu hendak menghantam Kawasaki ke tangan, Shinji turun tangan dan menghentikannya dengan satu tangannya. Kawasaki tidak bisa mempercayai matanya. Tetapi Shinji memberitahu monster itu bahwa dia akan mati karena telah menyentuh temannya. Dia menyetrum monster itu yang menyebabkannya melompat mundur kesakitan. Ini mengejutkan Kawasaki, jadi dia bertanya pada Shinji, apakah dia seorang kultivator selama ini. Shinji meyakinkannya bahwa mereka akan membicarakannya setelah dia menghancurkan monster ini dan para prajurit lainnya terkejut bahwa orang ini mampu melukai monster mutan peringkat 4 dengan satu serangan. Dia menyiapkan pedangnya dan mendekati monster itu untuk menyelesaikan tarian mereka. Shinji menyiapkan sambaran petir dan ketika anjing mutan melihatnya, ia berbalik untuk melarikan diri, tetapi Shinji tidak siap membiarkannya lolos. Dengan satu gerakan cepat dia melemparkan sambaran petir menembus punggung anjing itu dan keluar dari depan. Sementara itu Kawasaki dibantu oleh beberapa tentara, dan dia kagum dengan kultivasi petir Shinji yang kuat. Dengan anjing yang melemah, Shinji menggabungkan kekuatan api petirnya dengan pedangnya, dan membelah anjing mutan itu menjadi dua. Para prajurit lain terkejut bahwa Shinji telah tumbuh sekuat ini setelah energi spiritual bumi baru saja pulih. Dan mereka bertanya-tanya akan jadi monster seperti apa dia jika terus berkembang dengan kecepatan ini. Namun, Kawasaki menyombongkan diri bahwa ini sudah diduga dari temannya yang luar biasa. Sementara itu Shinji menyadari pisau yang dia gunakan telah hancur, meskipun itu standar militer, jadi dia sadar harus menemukan senjata yang cukup kuat untuk menahan kekuatannya. Ketika dia turun kembali, Kawasaki memuji kekuatannya yang luar biasa. Dan dia merasa luar biasa bahwa Shinji tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang hebat selama ini.
Meskipun terluka, Kawasaki menyuruh para prajurit untuk membersihkan area dan pergi ke suatu tempat untuk mengobrol dengan Shinji. Beberapa waktu kemudian, Kawasaki menunjukkan video misi tersebut kepada atasannya. Kepadanya dia mengatakan bahwa Shinji lebih dari seorang tema, tetapi seorang saudara. Wanita itu percaya bahwa kekuatan militer akan meroket jika mereka bisa merekrutnya. Jadi dia bertanya pada Kawasaki, apakah dia sudah meyakinkannya untuk bergabung dengan mereka. Kawasaki mengakui bahwa dia sudah mencoba, tetapi Shinji sudah menjadi anggota Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual. Ketika atasannya mendengar itu, dia memutuskan untuk mengirim seseorang ke organisasi tersebut untuk menegosiasikan beberapa hal. Keesokan harinya Shinji pulang ke rumah, jadi Yui bertanya apakah dia ikut dalam operasi militer. Dia mengakui bahwa itu terjadi begitu saja dan dia tidak merencanakannya, tetapi dia harus melakukannya karena temannya dalam bahaya. Akhirnya Yui memberitahunya bahwa cucu perempuan Panglima tertinggi terus-menerus menelepon ketua mereka untuk mencarinya. Ketika Shinji bertanya, Yui menjelaskan bahwa sang ketua sedang menangis untuk menutupi semuanya. Tapi wanita itu gigih, jadi Ue menyarankan agar Shinji waspada selama beberapa hari. Tiba-tiba Shinji menerima telepon dari Kawasaki yang ternyata dari Fuwa Natsuki. Atasan Kawasaki. Sejenak dia tidak menjawab, jadi Natsuki memberitahunya bahwa dia tahu sebuah tempat di mana energi spiritual atribut api yang luar biasa kuat sedang berkembang. Hal ini menarik perhatian Shinji karena dia kesulitan meningkatkan energi spiritual atribut apinya. Saat bertemu dengan Natsuki, dia memberitahunya bahwa bola api terlihat saat patroli malam di sebuah lokasi konstruksi. Para pekerja mengira itu adalah arwah, jadi mereka memanggil seorang medio, tapi itu hanya memperburuk keadaan sampai api mulai membakar seluruh lokasi. Militer menutup area tersebut dan berusaha menanganinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Shinji bertanya pada Natsuki, apakah apinya masih menyebar, dan dia bilang iya, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengevakuasi orang-orang di sekitar untuk meminimalkan korban. Tiba-tiba Natsuki bertanya, apakah Shinji masih berhubungan dengan Yui, yang membuatnya terkejut. Dia memintanya untuk berhenti mengatakan hal-hal aneh dan menjelaskan bahwa Paoa hanya ada untuk mengawasinya. Natsuki menjawab bahwa dia tidak perlu menyangkalnya begitu keras dan melanjutkan ceritanya. Dia menjelaskan bahwa menciptakan pasukan militer kultivator telah menjadi prioritas nasional sejak energi spiritual bumi pulih. Masalahnya sejauh ini adalah sebagian besar kultivator dengan potensi cenderung sulit diatur dan tidak bisa bekerja sama dalam tim. Tapi Natsuki menunjukkan bahwa Kawasaki pernah bilang Shinji tidak seperti itu. Dia bertanya, apakah Natsuki ingin dia bergabung dengan militer untuk melatih generasi kultivator berikutnya, lalu menawarkan perlakuan istimewa jika dia setuju. Meski begitu, Shinji menjelaskan bahwa dia harus fokus melatih talenta baru di Asosiasi Kultivasi Energi Spiritual terlebih dahulu. Ini membuat Natsuki tertarik karena menunjukkan bahwa Shinji benar-benar orang yang berprinsip. Saat mereka sampai di lokasi, mereka menemukan polisi sedang mencoba menghalangi orang-orang yang biasanya keras kepala untuk melewati garis polisi. Ketika mereka turun dari mobil, Rin yang berdiri di dekatnya bersama Yuto bertanya pada Shinji apa yang dia lakukan di sini. Shinji tidak menjawab. Jadi Yuto bercanda bahwa Shinji mengikuti Rin kemana-mana seperti anjing penjaga. Ketika para wartawan merasakan ketegangan, mereka dengan cepat mengarahkan kamera ke mereka untuk menangkap hal-hal menarik yang bisa mereka laporkan di berita. Yuto memberitahu Shinji bahwa dia tahu Shinji tidak bisa melupakan Rin. Tapi dia mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah bisa bersama Rin karena dia telah menyia-nyiakan kesempatannya. Orang-orang di kerumunan juga mengabaikan alasan mereka datang dan malah fokus pada drama ini. Tapi Shinji bahkan tidak bisa membayangkan Rin dan Yuto akan mengatakan omong kosong ini dengan suara keras. Akhirnya Natsuki datang untuk bertanya pada Shinji apa yang salah, dan para wartawan beralih fokus padanya karena kecantikannya yang menakjubkan. Ketika Yuto melihat kecantikan Natsuki, air liurnya mulai menetes
karena Natsuki jauh di luar jangkauan Rin. Tapi Rin terlihat kaget. Segera Yuto maju untuk memperkenalkan diri dengan mengulurkan tangan. Tapi Natsuki hanya bertanya pada Shinji, apakah orang-orang ini temannya membiarkan Yuto tergantung. Akhirnya Shinji memberitahu Natsuki bahwa mereka hanyalah orang yang kebetulan lewat dan mengusulkan agar mereka masuk karena tidak punya waktu untuk ini. Mereka meninggalkan Yuto yang terabaikan dan dia menjadi bahan tertawaan kerumunan karena penolakannya. Sementara itu ini membuat Ren kesal dan dia menolak untuk melupakan rasa malu ini, jadi dia berjanji akan membuat Natsuki menyesal. Saat dia melihat Yuto masih menatap, dia menegurnya agar kembali fokus. Jadi Yuto pun segera meminta maaf. Dan dia sadar kalau dia pasti sudah mencampakkannya sejak lama jika Yuto tidak kaya. Sementara itu Natsuki memberitahu Shinji bahwa para pekerja di lokasi telah mengonfirmasi bahwa apinya semakin membesar dan mereka harus memperluas batas keamanan. Dia berkata mereka perlu mencari solusi cepat dan dia membawanya ke area di mana energi spiritual atribut api sangat terkonsentrasi. Dia segera mengeluarkan sebuah alat untuk mengukur tingkat energi spiritual dan dari hasil pembacaannya, dia memberi perintah untuk memperluas perimeter sejauh 10 km. Saat dia masih berbicara, dia terkejut melihat Shinji berjalan langsung ke dalam api. Prajurit yang panik di dekatnya bertanya kepada wakil komanda, apakah dia harus menghentikan Shinji. Tapi Natsuki bertanya-tanya, apakah Shinji benar-benar mencoba mengendalikan api itu. Shinji mendekati energi api itu, dan sistemnya memberitahunya bahwa sistem telah mendeteksi energi spiritual atribut api yang kuat yang bisa dia serap. Dia memilih untuk menyerapnya dan energi itu mulai mengalir deras ke dalam tubuhnya. Alirannya begitu kuat hingga hampir membutakan Natsuki dan para prajurit bersamanya, dan ini membuat Natsuki bertanya-tanya seberapa kuat pria ini. Dia bertanya-tanya, apakah Shinji akan mencapai level 4 atau level 5 tingkat lanjut jika dia menyerap semua energi ini. Sementara itu, energi spiritual atribut api Shinji mencapai level 2 dan dia mendapatkan satu kesempatan undian sebagai bonus untuk teknik atribut api baru. Shinji menggunakan bonusnya untuk mengundi teknik baru dan saat dia memilih opsi itu, sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan jackpot yang membuatnya terkejut. Rupanya dia mendapatkan teknik api suci abadi, sebuah teknik atribut api tingkat emas. Karena ini, pertama kalinya dia mendapatkan teknik tingkat emas, dia juga mendapatkan 10 poin bonus dengan teknik ini melalui latihan. Dia bisa menyimpan energi atribut api di dalam tubuhnya yang memungkinkannya melakukan serangan skala besar dari dalam. Dengan bersemangat, dia memutuskan untuk menyerap setiap tetes terakhir energi api itu dan dia pun segera melakukannya. Hal ini mengejutkan Natsuki, karena dia tidak percaya Shinji menyerap semua energi api itu sendirian. Saat Shinji selesai, Natsuki dengan kaget memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tapi Shinji bilang dia santai saja dan berterima kasih padanya karena telah membawanya ke sini. Saat dia memeriksa alatnya, alat itu mengeluarkan percikan api dan meledang. Tapi Shinji dengan cepat menariknya menjauh dari ledakan. Dalam dekapannya, Natsuki meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan menjadikan pria ini miliknya, apapun yang terjadi. Kemudian malam itu, Natsuki mengonfirmasi pada Shinji, apakah dia benar-benar menyerap semua energi spiritual atribut api ke dalam tubuhnya, dan Shinji bertanya padanya, apakah ada masalah? Dia bilang tidak ada masalah dan bertanya berapa levelnya saat ini. Jadi Shinji mengatakan mungkin level 4 di alam Yosen, dan dia yakin akan segera mencapai level 5. Ini mengejutkan Natsuki karena dia pikir level Shinji akan lebih tinggi dengan semua kekuatan itu. Jadi Shinji menjelaskan bahwa metode kultivasinya sedikit unik. Saat Shinji tidak bisa menjelaskannya, Natsuki memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Karena para kultivator suka memiliki rahasia mereka sendiri yang mana dihargai oleh Shinji. Akhirnya, Natsuki bertanya apakah dia akan mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan militer.
masih menawarinya perlakuan yang lebih baik daripada yang dia dapatkan di asosiasi. Meski begitu, dia menolak tawaran itu untuk saat ini. Jadi Natsuki setuju untuk tidak memaksanya. Sementara itu, Yu menerima pesan dari ketua agar dia meminta Shinja untuk menangani masalah tertentu yang disebut misi penaklukan bayangan. Kemudian, ketua memperingatkannya untuk berhati-hati karena semua energi spiritualnya telah pulih, dan dia setuju. Kemudian Yue teringat bagaimana Shinji dengan senang hati setuju untuk pergi bersama Natsuki. Keesokan paginya Shinji terbangun karena aroma makanan lezat yang dia yakini berasal dari Yue. Karena dia seorang juru masak yang hebat. Dengan semangat dia pergi ke dapur, tetapi dia sangat terkejut melihat Natsuki duduk di sofanya dengan makanan bungkus. Ketika dia bertanya apa yang sedang dia lakukan, dia memberitahunya bahwa dia menggunakan prosedur resmi militer untuk mendaftarkan rumahnya sebagai situs militer rahasia. Ini membuatnya kesal, jadi dia bertanya mengapa dia tidak meminta izinnya. Dan dia pergi untuk menemui Yue tentang semua ini. Entah kenapa dia tidak menemukannya di kamarnya, jadi Natsuki menduga Yue pasti sudah pergi karena tahu dia akan datang. Namun Shinji memeriksa berkas misi di atas meja dan mengetahui tentang misi penaklukan bayangan. Dia berharap Yue tidak pergi sendirian. Jadi dia bergegas keluar. Ketika Natsuki bertanya kemana dia terburu-buru, dia menjelaskan bahwa Yue dalam bahaya dan dia harus segera menemui kepala. Sementara itu, Yue berenang di bawah air untuk melarikan diri dari seseorang. Dan dia sadar dia tidak bisa berbuat apa tanpa Shinji di sana. Dia bertanya-tanya, kapan dia menjadi begitu lama lalu berbalik untuk menembakkan es ke penyerangnya. Es yang dia tembakkan mendarat dan dia senang karena berhasil. Tetapi dia terkejut melihat seekor ikan mengerikan mencoba menelannya dari belakang. Yue dengan cepat menembak balik ikan itu dengan kekuatan esnya. Tetapi ikan itu mengeluarkan pekikan keras yang menggoyahkannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi tetapi segera menyadari bahwa monster itu mencoba menguras energi spiritualnya. Agar monster itu tidak menjadi lebih kuat, Yu memutuskan untuk melawan dan berenang ke atas. Tetapi dia segera dibanting ke bawah oleh seekor gurita raksasa. Pukulan itu membuat mulutnya berdarah dan saat dia pingsan di dalam air, dia bertanya-tanya, apakah ini akhir baginya? Tiba-tiba seberkas petir terang muncul di dalam air, dikendalikan oleh Shinji yang datang untuk memeriksanya. Dia menyuruhnya untuk lari, karena monster itu tampaknya menyerap energi spiritual mereka. Jadi Shinji mencoba membawa Yu ke tempat aman terlebih dahulu. Dia muncul dari air bersamanya dan bertemu Natsuki yang bertanya, apakah dia sudah mengalahkan monster itu? Dia mengatakan belum, tetapi memintanya untuk merawat Yui. Jadi Natsuki menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Shinji memutuskan untuk tidak langsung masuk ke air, tetapi dia berjanji akan kembali menjenguk setelah Yue pulih. Ketika Yue dirawat di rumah sakit, ketua berterima kasih banyak kepada Shinji karena dia telah menyelamatkan nyawanya tepat pada waktunya. Shinji menyatakan rasa senangnya dan meminta informasi lebih lanjut tentang misi tersebut. Jadi ketua memberitahunya bahwa monster itu disebut bayangan. Rupanya mereka telah memantaunya selama lebih dari 6 bulan pada saat hanya kurang dari 10 orang di dunia yang mempraktikkan kultivasi energi spiritual. Karena mereka tidak pernah melihat tubuh monster itu. Mereka curiga bahwa Ayu menggunakan energi untuk menyembunyikan tubuhnya Angel di dalam malpasang dan meminimalisir untuk menjadi lebih kuat. Karena lonjakan spiritual baru-baru ini, monster itu menjadi sangat kuat dan mereka harus segera menanganinya sebelum menjadi bahaya bagi warga sipil. Ketua bertanya pada Shinji, apakah dia mau membantu mereka dan dia setuju selama satu permintaannya dikabulkan. Malam itu Natsuki menelepon kakaknya dan bertanya, mengapa dia menyuruh Shinji melakukan hal itu. Pria tua itu berkata ini adalah ujian sesungguhnya bagi Shinji, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk negara. Tetapi Natsuki tetap bersikeras bahwa misi itu terlalu berbahaya. Dia mengingatkannya bahwa militer sebelumnya telah mengirimkan satu divisi kecil untuk menangani misi tersebut.
Tetapi mereka semua gagal meskipun mereka adalah Yosen level 3 atau lebih tinggi. Meskipun dia mengerti, kakeknya menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia telah menugaskan 3 prajurit elit untuk membantu Shinji. Dia memperingatkan bahwa mereka tidak boleh tertinggal dari negara lain karena perubahan baru-baru ini agar mereka tidak diserang. Pria tua itu menjelaskan bahwa bayangan itu ada di salah satu tempat paling berbahaya yang mereka klasifikasikan sebagai setidaknya zona peringkat A. Dia percaya negara mereka bisa mendapatkan pengakuan jika mereka berhasil mengamankan zona sulit peringkat A. Sesaat kemudian, Natsuki memikirkan Shinji dan berharap dia kembali dengan selamat. Sementara itu, Shinji menemukan pedang baru yang disukainya. Dan dia membawa Mika bersamanya dalam sebuah misi. Karena bingung, dia bertanya, mengapa hanya dia yang ada di sini dari tim. Lalu Shinji menjelaskan bahwa dialah satu-satunya yang telah mencapai level Jenderal 3 dan dia melakukan ini untuk memastikan Mika terus mengikuti pelatihannya. Dia berjanji tidak akan memperlambatnya dan akan melakukan yang terbaik, tetapi Shinji menyuruhnya untuk tidak tegang dan memberitahunya bahwa militer juga akan mengirimkan mereka bantuan. Ketika mereka tiba di pelabuhan, Shinji dan Mika keluar untuk bertemu dengan beberapa anggota militer. Saat melihat mereka mendekat, salah satu pria berkomentar bahwa generasi kultivator yang baru ini cukup muda. Ketika mereka sudah dekat, Shinji bertanya, apakah mereka dari pihak militer? Tetapi pria yang berbicara sebelumnya memperkenalkan dirinya sebagai Kurake dan menyuruh Shinji untuk tidak memperlambat mereka. Ini membuat Mika kesal, yang bertanya, apakah dia tahu seberapa kuat komandan mereka? Tetapi perwira militer wanita itu dengan cepat menengahi untuk meredakan ketegangan dan meminta maaf atas lidah tajam Kuraki. Sementara itu, pria ketiga mengabaikan semua itu dan menyarankan agar mereka mulai bergerak. Akhirnya, Shinji memberitahu Mika untuk tidak mempedulikan perkataan mereka karena mereka hanya perlu fokus pada pekerjaan mereka. Tak lama kemudian, mereka semua masuk ke dalam air. Saat mereka berenang, Kuraki mulai merasakan seperti ada sesuatu yang menguras energi spiritualnya dari dalam. Dan rekan-rekannya menyadari bahwa ini pasti efek berbahaya dari atribut kegelapan. Sementara itu, Mika memberitahu Kapten Shinji bahwa dia merasa mual karena bau yang tidak sedap. Jadi Shinji menciptakan penghalang dari energi petir untuk menghalangi pengaruh energi gelap di sekitar mereka. Kuraki berbalik untuk memeriksa Shinji dan gadis itu untuk melihat apakah mereka menggigil ketakutan. Karena bahkan para profesional seperti mereka pun sedang kesulitan. Tetapi dia terkejut melihat bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh. Kuraki curiga bahwa mereka menggunakan seluruh energi mereka untuk menahannya. Tetapi dia khawatir mereka tidak akan bisa bereaksi tepat waktu ketika bahaya datang jika mereka terus seperti ini. Tiba-tiba, para pria itu menyadari ada sesuatu yang lewat dan mereka melihat monster ikan mutan datang ke arah mereka. Mika mencoba menyerang secara membabi buta, tetapi Shinji menyuruhnya untuk mengamati terlebih dahulu karena benda itu bukanlah tubuh asli dari monster tersebut. Ini mengejutkannya. Tetapi Kuraki menerjang maju dan memukul monster itu. Saat dia melakukannya, dia berbalik dengan sombong untuk memberitahu mereka agar tidak melamun. Tetapi Mika memberitahunya bahwa dia baru saja menghancurkan sebuah ilusi. Kuraki tidak mempercayainya. Dan saat dia berdebat, monster gurita itu menembakkan tentakelnya dan mengepung para pria itu. Pengaruhnya mulai mempengaruhi mereka. Dan wanita di antara mereka tidak percaya bahwa monster kuat di level Yosen 5 ada di tempat ini. Segera, Mika maju dengan serangan tarian sabit bekunya. Tapi Kuraki bertanya, apakah dia sudah gila? Karena monster itu jelas bukan tandingannya. Meskipun begitu, Mika memutuskan untuk mengalahkan monster itu untuk membuktikan dirinya layak di hadapan kapten. Dengan satu tebasan sabit besarnya, dia menghancurkan tentakel-tentakel yang sebelumnya telah dia bekukan. Monster itu juga membeku jadi Mika bersorak karena mereka berhasil
Tetapi monster itu segera muncul kembali dan menyerang pria lain yang mencoba lari. Monster itu pun bergerak untuk menghancurkan Mika. Tapi dia melindungi dirinya dengan pelindung es yang segera ditembus oleh monster itu. Saat dia meratapi kemungkinan kematiannya, Shinji muncul di sisinya dan memujinya sebelum menggunakan pedangnya yang dialiri kekuatan untuk menghentikan serangan kekak itu. Yang lain terkejut melihat dia menghentikan serangan tentakel itu. Dan pria berambut pirang itu takjub dengan cara kerja energi spiritual atribut apinya. Sementara itu, Shinji memutuskan untuk membalas dendam pada gurita itu karena telah mengganggunya terakhir kali. Dia mengeluarkan jurus emas barunya lalu melesat maju untuk menusukkannya ke kepala monster itu. Namun, Kuraki menyebutnya bodoh karena tusukan belaka tidak bisa melukai makhluk Yosen level 5. Tetapi Shinji segera mengaktifkan teknik api suci abadinya untuk menyalurkan kekuatan itu ke pedangnya. Ini melepaskan api keemasan dalam jumlah besar yang membakar gurita itu dan membuatnya menyala terang benderang. Saat monster itu terbakar dan meraung kesakitan, Kuraki bertanya-tanya kekuatan macam apa ini. Pada akhirnya Kuraki teringat bahwa apa yang dikatakan komandan tertingginya pasti benar. Dia ingat bertanya kepada komandan tertinggi, mengapa dia memberikan perlakuan khusus kepada para peserta pelatihan. Karena mereka belum menjalani pelatihan militer dan bukan siapa-siapa. Namun komandan memberitahunya bahwa kemampuan Shinji tidak bisa diabaikan. Komandan menjelaskan bahwa meskipun para peserta pelatihan yang mereka miliki saat ini jauh lebih kuat dari orang biasa, mereka tidak lebih dari bayi di mata Shinji. Saat ini, Kuraki tidak percaya Shinji adalah manusia, dan dia menyadari pertumbuhannya akan sangat mengerikan jika dia menjalani pelatihan militer. Dia juga memperhatikan bahwa Mika tetap tenang selama situasi berbahaya itu. Dan dia sudah berada di level Bobbling 3 meskipun masih muda. Tiba-tiba yang lain datang untuk memeriksa Kuraki saat mereka melihatnya melamun. Kuraki mengatakan dia baik-baik saja dan menyarankan agar mereka meminta maaf kepada yang lain nanti dan mengajak mereka minum bersama. Kemudian, dia berterima kasih pada Shinji karena telah menyelamatkan mereka dan meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya. Namun Shinji mengaku tidak keberatan karena dia tahu Kuraki bersikap seperti itu karena khawatir tentang mereka. Tak lama setelah itu, mereka semua pergi. Tapi Shinji memutuskan untuk tetap tinggal. Jadi dia menyuruh mereka pergi tanpanya karena dia pikir ada sesuatu di bawah sini. Dia berenang kembali ke bawah dan menemukan 2 bunga Stardew. Dengan ini dia yakin bahwa Mika dan Yui keduanya dapat meningkatkan kemampuan mereka. Ketika dia akhirnya keluar, dia tidak bisa menemukan yang lain. Tetapi seorang perwira militer lain mendekatinya untuk bertanya, apakah dia adalah Shinji. Shinji terkejut dengan kehadirannya karena dia sama sekali tidak merasakan pria itu mendekat. Dan ketika dia bertanya, pria itu mengatakan namanya adalah Tokito Light dan dia bertugas sebagai asisten Nona Natsuki. Dia pun memberikan kartu namanya kepada Shinji dan mengatakan dia sedang dalam misi sampai beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak bisa datang untuk menyapanya, tapi dia memintanya untuk menghubunginya jika Natsuki pernah menyusahkannya. Shinji menyadari orang ini pasti pengawal Natsuki. Dan dia bertanya-tanya apakah kekuatannya telah mencapai tingkat vena besi. Akhirnya dia bertanya pada Tokito apakah dia butuh sesuatu darinya dan menanyakan keberadaan Mika. Tokito menjelaskan bahwa Mika telah dibawa pulang, begitu juga yang lainnya, tapi dia telah menunggu di sini karena Panglima tertinggi ingin bertemu dengannya. Ini mengejutkan Shinji ketika dia menyadari yang dimaksud adalah Panglima tertinggi militer. Jadi dia masuk ke dalam mobil. Di pintu masuk dia melihat seorang pria tua dan bertanya, apakah dia Panglima tertinggi Fua? Dan Komandan Fua memberitahunya bahwa dia telah mendengar tentangnya dari cucunya. Komandan Fua mengundangnya masuk dan memberitahunya bahwa Natsuki mengatakan kepadanya bahwa dia mampu menyimpan energi apa di dalam tubuhnya. Ini tidak mengejutkan Komandan karena betapa gilanya dunia sekarang, jadi dia memberitahunya bahwa ini adalah keajaiban bahwa orang sekuat dia telah muncul.
Ketika Shinji mengatakan dia hanya beruntung sang komandan menyukai ketenangannya dan mengerti mengapa cucunya tertarik padanya. Akhirnya komandan memberitahunya bahwa dunia sekarang berada dalam periode transformasi, dan hidup menjadi sulit bagi orang biasa yang tidak bisa beradaptasi, namun Shinji meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan orang biasa. Jadi komandan memberitahunya bahwa dia mungkin perlu naik level dengan cepat. Rupanya kegelapan adalah energi yang paling merepotkan. Dan itu mengubah semua makhluk hidup menjadi monster tak berakal. Karena energi petir adalah kekuatan paling efektif untuk melawan kegelapan. Komandan menjelaskan bahwa dia membutuhkannya untuk menjadi lebih kuat sesegera mungkin demi dirinya dan demi negara. Dengan begitu Shinji berjanji untuk lebih mengabdikan dirinya pada latihan. Akhirnya komandan memberinya telepon khusus militer untuk berkomunikasi dengannya jika dia membutuhkan sesuatu. Segera Shinji dengan gugup membuat permintaan dan menunjukkan kepada ketua senjata yang dibuat oleh ketua Yer yang sekarang reta karena tidak bisa menahan energinya. Komandan terkejut dengan keadaan pedang itu karena dia tahu bahwa pedang itu adalah salah satu ciptaan Yanagi yang paling berharga. Dan dia bertanya-tanya seberapa kuat energi di dalam Shinji sebenarnya, namun dia menyuruh Shinji untuk meninggalkan pedang itu padanya agar dia bisa membuatkan beberapa pedang yang lebih kuat. Ketika Shinji keluar, dia mendapat telepon dari ketua Yan bahwa Yui dalam masalah di tempat lain. Detak jantung Yun mulai menurun, dan para dokter bergegas untuk menyerap bola elemen dari tubuhnya. Seorang dokter menentang bahwa dia telah koma selama beberapa waktu dan sisa energinya akan lepas kendali jika mereka mengekstrak energi spiritualnya secara paksa. Yang lain bertanya, apakah mereka hanya akan menunggunya mati? Dan ketua menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Di luar tiba-tiba Shinji muncul dan bertanya bagaimana kondisi Yui dan mengapa ini terjadi, karena sebelumnya dia stabil. Bingung, ketua bertanya kepadanya, apakah dia tahu sifat energi atribut kegelapan. Jadi Shinji ingat bahwa energi kegelapan merampas pikiran makhluk hidup. Sang ketua setuju dan menyatakan bahwa Yui selalu kuat, tapi dia mulai meragukan kemampuannya sendiri setelah Shinji menyelamatkannya. Itulah sebabnya dia pergi menjalankan misi tanpa berkonsultasi dengannya. Ketua menyalahkan dirinya sendiri karena tidak tahu, sehingga dia bisa menugaskan misi itu kepada mereka berdua. Segera Shinji memanggil sistemnya untuk bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan Yue, dan sistem memintanya untuk menyentuh tubuh Yue agar bisa memindai cara untuk menyelamatkannya. Shinji segera menerobos masuk ke ruang operasi, dan para dokter menuntutnya untuk pergi karena mereka sedang dalam keadaan darurat. Namun Shinji mendorong mereka menyingkir dan menyuruh mereka berhenti bersikap sok hebat, padahal mereka tidak bisa menyelamatkannya. Shinji memegang tangan-tangannya dan memberitahu sistem bahwa sistem itu harus menyelamatkannya, sehingga sistem pun memulai pencarian. Hal ini membuat para dokter bingung, jadi mereka menyuruhnya melepaskan tangan wanita itu, karena itu tidak akan menyelamatkannya, dan mereka menyuruhnya keluar. Saat mereka mencoba memanggil keamanan dan mereka bertanya siapa yang membiarkan anak ini masuk, ketua yang memberitahu mereka bahwa dialah yang memberikan izin. Itu membuat mereka terdiam, tapi mereka mencoba menjelaskan kepada sang ketua bahwa mereka harus segera mengobati luka Yui. Tapi sang ketua menyuruh mereka untuk membiarkan Shinji mencoba. Sementara itu sistem Shinji melanjutkan pencariannya dan akhirnya menyarankan sebuah metode pengobatan yang melibatkan memasukkan bunga Stardew ke dalam tubuhnya dan juga menyuntikkan tubuhnya dengan energi petir. Segera dia memberitahu sang ketua bahwa dia telah menemukan cara untuk menyelamatkan Yue. Tapi dia butuh semua orang untuk meninggalkan ruang operasi. Para dokter tidak setuju dengan itu, jadi Shinji menutupi tubuhnya dengan energi petir dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatan mereka dalam situasi ini. Saat sang ketua menyuruh mereka untuk mendengarkannya, mereka segera keluar, jadi Shinji menghancurkan bunga Stardew dengan kekuatannya dan menyuapkannya kepada Yui. Hal itu menyebabkan energi petir mengamuk di dalam tubuhnya dan Shinji berjanji akan menghidupkannya kembali. Beberapa jam kemudian, Yue terbangun dan melihat Shinji di sisinya.
Shinji senang dia sudah sadar dan dia menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal-hal nekat mulai sekarang. Dengan bingung Yue bertanya, apakah Shinji yang menyelamatkannya? Jadi Shinji memberitahunya bahwa dia beruntung menemukan 2 bunga Stardew di bawah air. Karena jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Akhirnya Yue berkata, Shinji pasti menganggapnya sebagai beban. Jadi Shinji bertanya, mengapa dia berpikir begitu? Dia memberitahu Yo bahwa dia sangat kuat karena dia berada di level 3 sumber musim semi dan hampir tidak ada petarung di dunia yang berada di level itu. Meskipun begitu Yue percaya bahwa dia lebih lemah darinya. Tapi dia menyuruhnya untuk tidak keras kepala karena dia tidak lemah, tapi Shinji lah yang terlalu kuat. Dia bertanya padanya, apakah dia pernah melihat orang yang lebih kuat darinya dan Yue menyadari bahwa dia benar. Akhirnya Shinji kembali untuk tidur dan memintanya untuk menemuinya di hutan pinggiran kota pagi-pagi lusa agar mereka bisa melakukan latihan rehabilitasi. 2 hari kemudian Yue mengalahkan monster mutan dengan mudah dan Shinji mengatakan bahwa dia luar biasa. Rupanya monster itu berada di tingkat tertinggi level 3 sumber musim semi dan dia bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Dia yakin kekuatannya pasti sudah mencapai level 4 sumber musim semi saat ini, namun Yue menyuruhnya berhenti menyanjungnya. Karena dia tahu kekuatannya sendiri jadi Shinji, dengan bercanda mengusulkan agar mereka menyudahi latihan, tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan. Dan sebuah pengumuman dibuat tentang lonjakan energi gelap yang kuat, Shinji juga mendeteksi lonjakan energi api yang dahsyat. Jauh di dalam hutan sementara itu beberapa orang berkemah di hutan. Di antara mereka Yuto memberitahu Rin bahwa dia akan menangkap ikan besar nanti. Dan mengajaknya untuk memanggangnya bersama. Dia jelas-jelas merasa jijik dan memberitahunya bahwa dia tidak butuh itu jadi dia pergi untuk membantu wanita lain bernama Koyuke. Setelah dia pergi dengan marah seorang pria lain bertanya pada Yuto ada apa dengan Rin jadi dia berkata bahwa Rin sudah seperti ini. Sejak saat itu, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik beberapa hari yang lalu. Pria lain itu menyadari bahwa Yuto pasti sedang memperhatikan seorang wanita cantik. Dan dia mengakui bahwa gadis itu luar biasa cantik. Dan itu membuat si pria baru penasaran untuk bertemu dengan gadis baru itu. Namun, pria itu tidak tahu pacarnya bisa mendengarnya. Jadi pacarnya menjewar telinganya dan menyuruhnya mendirikan tenda sambil mengatakan jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuto memutuskan untuk pergi mencari beberapa ranting dan dia melihat sekuntum bunga yang dipenuhi energi gelap. Dalam sebuah kilas balik, Rain melihat seorang reporter menjelaskan bahwa Serikat Dunia telah mengumumkan bahwa bumi telah memasuki era restorasi Qi. Tampaknya para ahli mengatakan sekarang ada kesempatan untuk berinteraksi dengan energi spiritual di seluruh dunia. Di masa sekarang, dia berpikir bahwa bunga ini mungkin mengandung kekuatan yang dia butuhkan untuk menjadi raja dan mendapatkan wanita saksi yang dia lihat hari itu. Dia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan Shinji dan mempermalukannya di depan Natsuki. Dia segera melahap bunga itu dan menyadari bunga itu punya efek yang dahsyat. Tubuhnya dikuasai oleh energi gelap dan kekuatan penghancur itu membuatnya bersemangat. Tak lama setelah itu, dia mendengar teriakan minta tolong, yang ternyata adalah teman-temannya yang dikepung oleh monster mutan. Dalam sekejap, Yuto muncul dan menendang serigala-serigala itu hingga musnah. Rain mencoba memperingatkannya bahwa itu berbahaya, tetapi dia meyakinkannya bahwa mereka hanyalah serangga baginya. Rin tidak mengerti bagaimana Yuto menjadi begitu kuat dan bertanya-tanya apakah manusia benar-benar bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Namun, teman-teman pria Yuto menyadari ini pastilah tentang kultivator Qi yang mereka bicarakan di berita. Ketika Rin mendengarnya, dia memutuskan bahwa pria kuat seperti Yuto adalah yang dia butuhkan. Sementara itu, Shinji memperingatkan Yue bahwa dia merasakan Qi atribut gelap mendekat dan mereka berdua melompat ke sebuah tebing untuk bersembunyi. Segera, sekelompok serigala mutan berlari melewati mereka dan Yue bertanya-tanya apa yang terjadi pada kawanan serigala mutan ini.
Ketika Shinji melihat luka-luka pada mereka, dia merasakan bahwa mereka telah tercemar oleh chi atribut gelap. Yue bertanya, apakah mereka harus melaporkan ini? Tetapi Shinji menyarankan, mereka menilai situasinya terlebih dahulu agar bisa memutuskan bagaimana mengerahkan orang-orang mereka. Sebelum itu, Shinji muncul di hadapan serigala-serigala muta. Karena dia berjanji pada Komandan Fua bahwa dia tidak akan membiarkan mutan-mutan ini melukai warga sipil. Dia segera membakar mereka dengan energi petirnya, lalu mereka pergi ke dalam hutan untuk menyelidiki. Saat mereka memeriksa lebih jauh, mereka melihat beberapa tanda bahwa ada orang berkemah di sana, tetapi Yuto tiba-tiba muncul di belakang Shinji untuk menyerangnya. Yue dengan cepat melihatnya dan menciptakan penghalang untuk melindungi Shinji. Namun, Yuto melihat bahwa gadis ini juga seksi. Sama seperti yang sebelumnya, jadi dia bertanya-tanya mengapa gadis-gadis seksi sering berada di sekitar Shinji akhir-akhir ini. Akhirnya Yuto berhenti dan mengatakan pada Yue bahwa dia cantik, lalu bertanya, apakah dia mau minum-minum, kapan-kapan. Namun, Yue menuntut untuk tahu siapa dia dan mengapa dia menyerang Shinji. Yuto menjelaskan bahwa dia punya masalah dengan Shinji, jadi dia ingin memberinya sedikit pelajaran. Tetapi Yue bertanya, apakah dia benar-benar berpikir serangan selemah itu bisa melukai Shinji? Akhirnya Shinji bertanya pada Yuto apakah dia menelan semacam energi elemen hanya untuk menjadi seorang kultivator, dan Yuto mengakui bahwa dia melakukannya, dan dia belum menjadi kultivator seutuhnya. Ketika Shinji menyadari dialat yang menyerang serigala-serigala tadi, dia menunjukkan bahwa banyak orang bisa mati jika mereka berhasil mencapai kota. Namun, Yuto mengatakan bahwa nyawa orang-orang lemah tidak penting baginya karena dia sudah menjadi seorang kultivator. Ini membuat Yue kesal, jadi Shinji memutuskan bahwa Yuto hanya bisa diajak bicara dengan tinju, dan bukan dengan kata-kata. Ini membuat Yuto bersemangat, jadi dia bersiap untuk bertarung dan menunjukkan pada Shinji seperti apa kultivator sejati itu. Tubuh Yuto mulai mengeluarkan energi gelap dan Shinji mendeteksi bahwa dia berada di sekitar level mutasi 2. Dia penasaran, bagaimana hanya satu buah bisa menyebabkan evolusi sebesar itu. Segera Yuto mengitarinya dan mencoba menendangnya dari belakang, tapi Shinji dengan cepat menangkisnya. Yuto dengan sinis memuji keahliannya. Tapi saat Shinji bertanya, apakah ini kekuatan penuhnya? Yuto dengan marah menyuruhnya mati dan mulai menghajarnya tanpa ampun. Shinji terus menangkis semua serangannya, yang membuat Yuto terkejut. Akhirnya Shinji memberitahunya bahwa dia terlalu lemah dan berkata, kalau level mereka berbeda jauh. Shinji meninju wajahnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan, sehingga teman-temannya bergegas ke sisinya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Saat mereka mencoba membantunya, Rin bertanya-tanya, kapan Shinji menjadi sekuat ini? Dan dia mulai menyesal telah putus dengan Shinji sebelumnya. Segera Shinji memberitahu Yue untuk menangkap kelompok itu dan menyelidiki apakah ada orang lain seperti mereka. Jadi Yue menghubungi ketua untuk menyegel gunung itu. Sementara itu Yuto tidak percaya bahwa dia kalah dari Shinji. Dan sesuatu tiba-tiba muncul untuk bertanya, apakah dia haus akan kekuatan. Dia muncul di ruang singgasana sesosok makhluk gelap yang bertanya, apakah dia mencari kekuatan. Jadi dia mengaku bahwa dia menginginkan kekuatan yang luar biasa dan dia akan membayar harga berapapun selama dia bisa menghancurkan Shinji. Segera makhluk itu menembakkan energi gelap ke dalam pikirannya dan Yuto bersukacita, karena inilah kekuatan luar biasa yang selama ini dia dambakan. Di dunia nyata, Yue memberitahu kelompok itu bahwa mereka akan bertindak di bawah perintah asosiasi kultivasi. Tiba-tiba Yuto melepaskan ledakan energi gelap yang mendorong mundur teman-temannya. Shinji dengan cepat menarik Yue dari bahaya, karena energi gelap yang berasal dari Yuto bahkan menghancurkan tanaman di sekitarnya. Energi itu mulai menyedot kekuatan hidup dari teman-temannya. Dan Shinji menyadari bahwa ramalan seseorang bernama Jenderal Qin benar. Sesosok makhluk gelap misterius muncul di hadapan mereka yang bersukacita.
karena akhirnya ia telah kembali ke dunia yang dipenuhi dengan energi lezat. Sementara itu, Yui menyadari bahwa kekuatan Yuto telah melonjak dari level sumur mata air 2 ke level 4 dalam sekejap. Tapi Shinji memperingatkannya untuk berhati-hati karena makhluk itu mungkin bukan lagi Yuto. Tiba-tiba sistem memberitahu Shinji bahwa ia telah mendeteksi Raja Kegelapan, monster tipe kegelapan utama. Dia diberi misi darurat untuk mengalahkan Raja Kegelapan dengan hadiah mendapatkan slot atribut energi spiritual baru. Shinji menyadari dia belum pernah melihat monster seperti ini di kehidupan masa lalunya. Jadi dia tidak tahu jenis serangan apa yang bisa dilancarkannya. Sementara itu monster itu mengeluh bahwa makhluk lemah yang dia konsumsi memiliki daging dan darah yang buruk, sehingga dia tidak bisa memanifestasikan dirinya sepenuhnya. Namun Raja Kegelapan merasakan bahwa Shinji dan Yue memiliki chi yang kuat di tubuh mereka, dan dia bisa memulihkan kekuatannya sepenuhnya jika dia mengambil mereka. Dia memutuskan untuk mengambil Yue karena dia terlihat lebih lemah. Jadi dia meluncurkan panah kegelapan ke arahnya, tapi Shinji dengan cepat menghilangkannya dengan api petir. Ini membuat Raja Kegelapan terhibur, dan dia menganggap Shinji berhasil menangkis serangannya karena keberuntungan. Akhirnya Shinji bertanya pada makhluk itu apa dia sebenarnya dan di mana Yuto berada. Monster itu memberitahunya bahwa masih terlalu dini baginya untuk mengetahui siapa dirinya. Tapi dia memberitahunya bahwa dia harus tunduk padanya atau memilih kematian. Saat Shinji menyadari bahwa bicara tidak akan menyelesaikan ini, monster itu merasa lucu bahwa seorang manusia ingin bernegosiasi dengannya. Jadi dia memutuskan untuk memberinya demonstrasi tentang teror kegelapan tertinggi. Raja Kegelapan melepaskan awan gelap yang menyelimuti Shinji. Jadi Yui bergegas maju untuk meledakkan awan gelap itu dengan kekuatan esnya. Serangan itu tidak berhasil. Jadi monster itu memberitahunya bahwa serangan level seperti itu tidak akan bisa menghancurkannya dan menyuruh mereka untuk berhenti melawan takdir mereka. Namun Shinji tiba-tiba mengeluarkan tangannya dari awan itu dan dia mengiris semuanya menjadi berkeping-keping, yang sangat mengejutkan monster itu. Saat dia bebas, Shinji bertanya pada monster itu, apakah ini benar-benar kekuatan penuhnya? Ini membuat sang Raja Kegelapan kesan, jadi dia memanggilnya bocah bodoh dan bertanya, apakah dia benar-benar berpikir bisa melawannya hanya karena dia merusak segen di kekosongan kegelapan. Ua juga menawarkan diri untuk bertarung bersama Shinji, tapi dia menyuruhnya untuk tetap di tempatnya karena dia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan penuhnya. Dia bertanya, apa maksudnya? Jadi dia mengeluarkan perisai api petir di sekelilingnya dan bergegas untuk mencengkeram wajah monster itu. Dengan satu gerakan dia mengeluarkan semburan api petir yang menutupi Raja Kegelapan dan melemparkannya mundur beberapa meter ke dalam ledakan. Setelah terjepit di sebuah batu, sang Raja Kegelapan tidak percaya dia baru saja dilempar oleh manusia lemah. Shinji bertanya, apakah dia takut, dan monster itu dengan marah menyerangnya untuk membunuhnya karena telah meremehkannya. Ketika dia mendekat, dia menembakkan gelombang kegelapan ke arah Shinji untuk membunuhnya, tetapi pahlawan kita menghentikan serangan itu di udara. Raja Kegelapan tidak percaya bahwa pria ini menahan serangannya dengan satu tangan dan bahkan tidak menerima kerusakan apapun, jadi dia sadar ini bukan permainan. Shinji akhirnya bertanya padanya, apakah dia akhirnya mulai merasa takut? Dan dia bilang sungguh mengecewakan, karena dia bahkan tidak perlu bersungguh-sungguh untuk mengalahkannya. Ketika Raja Kegelapan menyadari pria ini tidak biasa dan lebih kuat darinya, dia melarikan diri agar tidak terbunuh di sini. Dia berencana untuk melahap lebih banyak manusia dan menjadi lebih kuat agar bisa kembali untuk balas dendam. Namun Shinji tidak berencana membiarkannya kabur, jadi dia menyambarnya dengan petir yang mengguncang monster itu sampai ke intinya. Serangan itu menyebabkan Raja Kegelapan meledak, tetapi seekor kelelawar muncul darinya dan terbang menjauh. Shinji segera menyadari Raja Kegelapan membuang sebagian besar tubuhnya hanya agar dia bisa bertahan hidup. Yui bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhnya untuk segera menelepon ketua,
karena sebagian dari monster itu berhasil kabur. Kemudian pada hari itu, sebuah pengumuman publik dibuat bahwa cuaca akan memburuk secara parah sore itu dan masyarakat disarankan untuk tetap di dalam rumah untuk menghindari bencana besar. Di jalanan seorang gadis menyalahkan seseorang atas semua ini dan dia bertanya-tanya, mengapa harus hujan hari ini, padahal dia seharusnya jalan-jalan. Seseorang tiba-tiba bertanya siapa yang dia maksud dan dia tiba-tiba disergap oleh kelelawar kegelapan. Sebelum kelelawar itu bisa menyentuh gadis itu, Shinji menghantamnya dengan petir tepat di wajahnya dan dia bertanya pada gadis itu, mengapa dia keluar padahal berita menyarankan sebaliknya. Beberapa kelelawar kegelapan lainnya muncul di langit jadi dia menyuruhnya untuk bergegas pulang sampai langit cerah karena berbahaya berada di luar. Melihat Shinji berdiri di atas sebuah truk gadis itu menjadi terpesona karena betapa kerennya dia. Tapi Shinji mengabaikannya dan mengangkat telepon dari OA. Dia menjelaskan bahwa makhluk atribut kegelapan yang kabur itu lebih merepotkan dari yang diperkirakan karena ia membelah diri menjadi kelelawar yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menyerang warga sipil. Kelelawar itu terus berevolusi dengan menyerap energi spiritual di dalam manusia dan kelelawar itu tampaknya berada di level 2 sekarang dan mereka terus makan. Shinji menyadari bahwa kelelawar itu berencana menggunakan penduduk kota sebagai bahan bakar untuk evolusi mereka dan mereka akan mendapat masalah jika mencapai level 3 dan membangkitkan kembali Raja Kegelapan. Sementara itu Raja Kegelapan berpikir untuk menelan setiap manusia di kota agar dia bisa memulihkan kekuatan penuhnya. Setelah itu dia berencana untuk kembali menyiksa Shinji sebelum akhirnya membunuhnya. Beberapa waktu kemudian para perwira militer dikerahkan untuk menangani masalah kelelawar. Di forum online orang-orang terus meminta tolong karena kelelawar yang berkeliaran. Sementara itu Natsuki dan timnya bergerak cepat untuk menghapus komentar-komentar ini karena orang-orang tidak tinggal di rumah dan terus membuat postingan yang menyebarkan ketakutan. Dia bertanya-tanya, mengapa mereka begitu keras kepala dan berpikir untuk memutus internet saja, karena itu akan sulit. Untuk menghentikan penyebaran informasi yang beredar kejutaan orang namun Tokito mengingatkannya bahwa memutus internet akan membuat orang panik dan menyebabkan lebih banyak bencana. Jadi dia memberitahunya bahwa dia hanya berbicara secara retoris. Dia bertanya padanya, apakah militer sudah dikerahkan karena sudah 30 menit berlalu. Lalu dia memberitahunya, semua jalan menuju kota Amami telah diblokir oleh kelelawar level 3 dan mustahil untuk menerobosnya. Natsuki memikirkan Shinji lagi dan berharap dia aman sementara itu Shinji dan Yue kembali ke markas dan dia memastikan bahwa timnya aman tampaknya Mika dan Kaori sedang berlatih saat mereka dipanggil. Tetapi Kan dan saudaranya diserang oleh seekor kelelawar meskipun dia berhasil mengusirnya dan dengan gembira memanggangnya. Akhirnya mereka dipanggil untuk rapat dengan ketua, di mana mereka seharusnya berbicara dengan pihak militer. Ketua memberi isyarat kepada Komandan Fua bahwa mereka sudah siap jadi Komandan Fua mengangkat masalah operasi penyelamatan kota Amami. Dia menjelaskan bahwa semua jalan utama menuju kota telah diblokir oleh kelelawar. Ada juga pembacaan energi yang sangat besar di balai warga tertentu di area tenggara kota Amami dan mereka mencurigai kelelawar utama yang mengendalikan para mutan ada di sana. Kaori tampak terguncang oleh informasi itu. Dan Ken menyadarinya, akhirnya komandan menjelaskan bahwa rencananya adalah memaksa masuk dari jalan tol timur dan membuat rute evakuasi untuk warga. Dan kemudian menjatuhkan bom berat untuk menekan area tersebut. Untuk mengevakuasi warga dengan cepat Fue, ingin asosiasi kultivator mengambil rute terpisah dan menuju ke balai warga untuk membantu. Mereka memperkirakan bahwa operasi harus diselesaikan dalam waktu 50 menit, agar makhluk di balai warga tidak menyelesaikan evolusinya dan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditangani. Ketika komandan bertanya, apakah mereka punya pertanyaan? Kaori dengan ragu bertanya, apa yang akan terjadi jika militer gagal mencapai balai warga tepat waktu? Jadi komandan memberitahunya bahwa mereka akan memperpanjang aswating. Pengerahan bom dan mereka harus mengalah. Ramah rebutan itu dalam batas waktu yang mereka miliki.
Ini mengejutkan Kaori. Karena warga akan berada dalam bahaya, tetapi komandan mengingatkannya bahwa seluruh negara, dan bukan hanya kota Amami, akan berisiko jika makhluk atribut kegelapan itu menyelesaikan evolusinya. Ketika dia mencoba bertanya lagi, komandan bertanya padanya, apakah dia punya keluarga di balai warga? Lalu dia mengakui bahwa keluarganya tinggal di area tepat di sebelah balai warga. Setelah hening sejenak dan terkejut, Mika meyakinkan Kaori bahwa dia akan memastikan keluarganya diselamatkan karena Shinji telah memberinya pelatihan khusus dan kemampuannya telah meningkat secara signifikan. Juga ikut menimpali dan menawarkan untuk meminta saudaranya menjemput keluarganya dengan mobil. Jadi komandan memberitahu Kaori bahwa dia harus absen dari operasi ini karena hal ini Kaori menuntut untuk tahu alasannya. Jadi Fua menjelaskan bahwa siapapun yang emosinya dapat memengaruhi penilaian mereka bisa memengaruhi misi. Komandan Fua segera memberitahu Ketua Yanagi untuk merevisi penugasan personel demi kelancaran misi. Dan saat sang ketua ragu, Shinji memohon kepada komandan untuk menunggu karena ada kelemahan kritis dalam rencananya. Ketika komandan bertanya apa yang dia bicarakan, Shinji menjelaskan bahwa amunisi saja tidak akan bisa melukai monster itu, dan ini mengejutkan semua orang. Komandan bertanya, bagaimana dia bisa tahu? Jadi Shinji menjelaskan bahwa itu karena dia sudah memberikan luka serius pada monster itu beberapa saat yang lalu. Dia mengusulkan agar mereka mengabaikan rencana komandan tertinggi dan mengikuti rencananya sendiri. Jadi komandan bertanya apa rencananya. Shinji mengingatkannya bahwa dia pernah memintanya untuk membantu mendapatkan sebuah senjata beberapa hari yang lalu. Jadi dia bilang akan menggunakan senjata itu untuk memotong-motong monster tersebut. Tak lama setelah itu, Natsuki dan sebuah tim tentara muncul di pintu masuk jalan tol kota Amami di luar sebuah terowongan. Natsuki memeriksa tingkat energi dengan perangkatnya dan menyadari bahwa dia harus mengantarkan pedang kepada Shinji untuk membantu menyelamatkan warga kota. Melalui alat komunikasi, komandan memberitahu semua pasukan untuk memulai operasi penghancuran makhluk di dalam kota. Mereka harus mulai dari pintu masuk jalan tol di sisi timur kota dan berakhir di balai warga kota Amami. Tampaknya tujuannya adalah untuk mengantarkan pedang ke balai warga dan 5 peleton akan terlibat dalam menjalankan misi tersebut. Mereka segera berlari ke dalam terowongan dengan senjata menyala dan mulai menembaki kelelawar, tetapi beberapa prajurit terluka oleh kelelawar itu. Natsuki memberi isyarat agar mereka mengikutinya dan dia bertekad untuk membawa mereka keluar dari sana hidup-hidup. Sementara itu, Shinji menguapkan beberapa kelelawar menggunakan energi petir dan dia berharap seandainya dia menahan monster itu di hutan saja, agar tidak menjadi begitu merepotkan. Di belakangnya Mika dan Yue bergegas masuk untuk mengatasi sisa kelelawar dengan kekuatan mereka. Yue menjadi khawatir ketika dia melihat jumlah kelelawar yang berterbangan dan jelas mereka terus menggandakan diri saat menyerap energi spiritual. Jumlah kelelawar itu tampak sangat banyak dan mereka khawatir akan menciptakan monster yang terlalu kuat jika mereka bergabung. Namun Shinji meyakinkan mereka bahwa para kelelawar itu tidak bisa mengalahkannya di hutan dan tidak akan bisa melakukannya sekarang juga. Dia juga memberitahu mereka bahwa prioritas mereka adalah bertemu dengan Natsuki di balai warga. Sementara itu Natsuki dan beberapa anggota timnya berhasil keluar dari terowongan meskipun mereka babak belur. Ketika mereka keluar, Yuto muncul di antara para kelelawar.